Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Tanda tanya. Bab 2121, apa-apaan ini? Old He berdiri tidak jauh dari Ye Chen dan Ye Luo. Tatapannya dalam dan dipenuhi dengan intensitas yang aneh. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar keras, bergema di atmosfer yang tegang. Ye Chen, aku akui bahwa aku meremehkanmu, kata Old He, dengan seringai di wajahnya. Kamu memiliki terlalu banyak rahasia. Begitu banyak sehingga bahkan aku ingin tahu tentangmu. Dia berhenti sejenak, membiarkan beban kata-katanya tenang. Sayangnya, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya lagi. Aku dapat mengatakan bahwa ini adalah batasmu. Sejujurnya, ini benar-benar mengejutkanku. Lanjutnya, jika aku memberimu 10 tahun lagi, atau mungkin bahkan hanya 1 tahun lagi, kamu mungkin bisa mengalahkanku. Tingkat pertumbuhanmu memang menakutkan. Tetapi tidak peduli seberapa menakutkannya kamu tidak dapat mengubah hasilnya, katanya dengan tegas. Masalah ini berakhir di sini. Dan apa akhirnya? Ye Chen bertanya, suaranya tenang meskipun rasa takut merayapi hatinya. Akhirnya, aku akan membawa Long Luo pergi. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Suara Old He dingin dan tidak mau mengalah. Lagi pula, kau juga akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Old He mulai berjalan ke arah Ye Chen, mengambil langkah dengan hati-hati. Dengan setiap langkah yang diambilnya, alam rahasia itu mulai runtuh lebih jauh. Ye Chen menatap musuh yang mendekat, ingin berdiri tetapi menyadari bahwa dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Ini adalah batas tubuhnya, dan dia merasakan keputusasaan merayapi hatinya. Aku tidak akan membiarkanmu membawa Ye Luo pergi, katanya, suaranya dipenuhi dengan tekad. Apakah kau pikir kau masih memiliki hak untuk bernegosiasi denganku? Old He tertawa mengejek. Apakah kau percaya kau dapat mengalahkan ahli alam gerbang tertutup tingkat 8 dalam kondisimu yang terluka? Konyol. Setelah mengatakan itu, cahaya terang meledak dari telapak tangan Old He. Sebuah sinar pedang langsung melonjak ke arah Ye Chen, siap untuk melahapnya. Ye Chen melihatnya semakin dekat dan dekat dengannya. Matanya meredup. Apakah dia benar-benar akan mati? Pada akhirnya, apakah dia tidak akan bisa menyelamatkan Ye Luo? Tepat saat sinar pedang yang tak terhentikan itu hendak menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Titik. Cahaya merah dan biru menutupi langit, dan ruang di depan Ye Chen terkoyak saat bola cahaya merah dan biru besar melesat keluar dari ruang yang terkoyak. Raungan samar binatang buas kuno bergema dari bola cahaya, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang semua orang yang mendengarnya. Ekspresi Old He sedikit berubah. Ini adalah binatang buas kuno, tidak mungkin auman binatang buas kuno mengguncang pikiranku, apa sebenarnya ini? Pada saat ini, mata Ye Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Bola cahaya merah dan biru ini tidak lain adalah Little Gold, yang telah bergegas keluar dari makam samsara. Namun, Little Gold jelas belum sepenuhnya menerobos. Apa yang direncanakannya? Little Gold, Ye Chen memanggil, dan begitu suaranya terdengar, bola cahaya merah dan biru, bercampur dengan raungan binatang buas, bergegas dengan ganas ke arah Old He. Old He tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia berteriak dengan marah, aku tidak peduli siapa kamu, tetapi jika kamu mencoba menghentikanku, aku akan membunuhmu. Dia melemparkan pukulan yang melepaskan kekuatan penuhnya. Bola cahaya merah dan biru itu langsung runtuh. Namun, kekuatan di dalam bola cahaya itu melampaui imajinasi Old He, dan itu memaksa kaki Old He turun sampai dia tenggelam ke tanah. Puci, dia memuntahkan seteguk darah. Ini, apa-apaan ini? Old He tersentak, bingung. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, bola cahaya merah dan biru itu tiba-tiba terlepas dari serangan Old He dan membubung ke langit, menghilang sepenuhnya. Titik. Old He menarik napas dalam-dalam. Apakah sudah berakhir? Pada saat itu, bola energi panas yang besar yang dibungkus dengan api merah dan biru tiba-tiba jatuh dari langit. Aura ini melampaui tingkat kultivasinya. Reaksi pertama Old He adalah berlari, tetapi kemana dia bisa lari? Dalam sekejap, bola cahaya merah dan biru yang menyala menghantamnya. Pak Tua He mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis dan melawan, tetapi tubuhnya terbanting ke tanah. Kedua lengan yang mencoba menangkis serangan itu meledak di tempat. Tidak seorang pun dapat menyentuh tuanku. Tidak seorang pun. Suara marah tiba-tiba keluar dari bola cahaya merah dan biru yang menyala. Mata Pak Tua He membelalak. Benda aneh ini milik Ye Chen.
Berapa banyak rahasia yang menantang surga yang dimiliki Ye Chen. Tanda seru. Pada saat itu, bola cahaya merah dan biru itu melesat ke langit lagi. Mata Pak Tua He dipenuhi dengan keputusasaan. Jika itu menyerang lagi, dia pasti akan mati. Dia tidak ragu lagi. Dia mengedarkan kekuatan spiritualnya dan mengaktifkan Liontin Giok yang langsung hancur. Pak Tua He benar-benar menghilang dari pandangan dan dia muncul kembali di luar formasi teleportasi. Cepat dan hancurkan formasi teleportasi. Teriaknya panik. Siapa yang peduli dengan Long Luo lagi? Bunuh semua orang di dalam. Tepat saat para ahli keluarga naga suci hendak menghancurkan formasi teleportasi, Yuan Wen bergegas keluar dari tempat persembunyiannya dan menghantamkan tinjunya ke perut seorang ahli alam gerbang tertutup tingkat pertama. Ledakan. Dengan satu serangan, ahli itu terlempar. Meskipun Yuan Wen belum pulih ke kondisi puncaknya, dia masih bukan seseorang yang bisa ditangani oleh para ahli biasa. Serangan Yuan Wen kebetulan menunda para ahli keluarga naga suci, memungkinkan para ahli ruang bawah tanah lainnya muncul dari formasi teleportasi satu persatu. Di dalam alam rahasia, tubuh Ye Chen tertutup pasir kuning. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, dan auranya menjadi samar. Ini adalah batas kerusakan yang bisa dia tahan, dan dia bahkan menderita serangan balik. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran ini. Di sampingnya ada bola cahaya merah dan biru. Little Gold, terima kasih, bisiknya, rasa terima kasih memenuhi suaranya. Bola cahaya merah dan biru itu bergetar sedikit, seolah menanggapi Ye Chen. Pergilah ke makam samsara sekarang. Aku akan mengurus sisanya. Little Gold mengangguk. Ia tidak bisa tinggal di dunia luar terlalu lama sampai ia selesai memurnikan tulang rusuknya. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah saat ia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ia menelan sejumlah besar pil dan nyaris tidak bisa berdiri tegak. Ia memeluk Ye Luo erat-erat. Formasi teleportasi akan segera ditutup, jadi ia harus pergi secepatnya. Ye Chen mengatur napasnya dan menahan rasa sakit di tubuhnya. Ia terbang ke langit, menuju formasi teleportasi. Saat ia terbang, ia kebetulan melihat Zhang Tian. "Tuan, selamatkan aku," teriak Zhang Tian. Keputusasaan terlihat jelas dalam suaranya. Selalu ada jalan keluar. Ye Chen melirik dan membuat pilihan untuk menyelamatkan Zhang Tian. Apapun yang terjadi, Zhang Tian telah melakukan yang terbaik untuk membantunya. Gunung berapi meletus di seluruh alam rahasia. Lahar mengalir dari tanah kemana-mana. Ye Chen dan yang lainnya mencapai formasi teleportasi dan dengan cepat memasukinya. Pada saat itu, alam rahasia benar-benar runtuh. Sementara itu, Istana keluarga naga suci yang mengarah ke alam rahasia berada dalam kekacauan saat pertempuran lain pecah antara para ahli penjara bawah tanah dan para ahli keluarga naga suci. Beberapa kultivator keluarga naga suci yang lebih lemah tidak berani mendekat sama sekali, karena takut mereka akan dimusnahkan oleh gelombang kejut. Gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan istana runtuh satu demi satu. Bagi keluarga naga suci, ini adalah bencana total. Para tetua merasakan hati mereka berdarah. Ini adalah pertama kalinya wilayah keluarga mereka diserang oleh orang luar. Selain itu, merekalah yang telah mengundang serigala ke rumah mereka. Terus terang, mereka telah mendatangkan ini pada diri mereka sendiri. Weng, pada saat itu, formasi teleportasi meledak. Begitu Ye Chen dan Ye Luo muncul, para tetua keluarga naga suci lainnya hampir memuntahkan seteguk darah. Ye Chen masih hidup dan membawa Long Luo bersamanya. Bagaimana ini mungkin? Mereka telah menerima berita bahwa 2 dari 3 tetua telah meninggal ketika mereka menyerang Ye Chen. Tetua yang tersisa, Old He, kedua lengannya patah dan terluka parah. Zhang Tian telah melakukan yang terbaik untuk membantunya. Gunung berapi meletus di seluruh alam rahasia. Lahar mengalir dari tanah kemana-mana. Ye Chen dan yang lainnya mencapai formasi teleportasi dan dengan cepat memasukinya. Pada saat itu, alam rahasia benar-benar runtuh. Sementara itu, istana keluarga naga suci yang mengarah ke alam rahasia berada dalam kekacauan saat pertempuran lain pecah antara para ahli penjara bawah tanah dan para ahli keluarga naga suci. Beberapa pembudidaya keluarga naga suci yang lebih lemah tidak berani mendekat sama sekali, jangan sampai mereka dimusnahkan oleh gelombang kejut. Gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan istana runtuh satu demi satu. Bagi keluarga naga suci, ini adalah bencana total. Para tetua merasakan hati mereka berdarah. Ini adalah pertama kalinya wilayah keluarga mereka diserang oleh orang luar. Selain itu,
mereka adalah orang-orang yang telah mengundang serigala ke rumah mereka. Terus terang, mereka telah mendatangkan ini pada diri mereka sendiri. Weng, pada saat itu, formasi teleportasi meledak. Begitu Ye Chen dan Ye Luo muncul, para tetua keluarga naga suci lainnya hampir memuntahkan seteguk darah. Ye Chen masih hidup dan bersama Long Luo. Bagaimana ini mungkin? Mereka telah menerima berita bahwa 2 dari 3 tetua telah tewas ketika mereka menyerang Ye Chen. Tetua yang tersisa, Old He, kedua lengannya patah dan terluka parah. Zhang Tian telah melakukan yang terbaik untuk membantunya. Gunung berapi meletus di seluruh alam rahasia. Lahar mengalir dari tanah kemana-mana. Ye Chen dan yang lainnya mencapai formasi teleportasi dan dengan cepat memasukinya. Pada saat itu, alam rahasia benar-benar runtuh. Sementara itu, istana keluarga naga suci yang mengarah ke alam rahasia berada dalam kekacauan saat pertempuran lain pecah antara para ahli penjara bawah tanah dan para ahli keluarga naga suci. Beberapa pembudidaya keluarga naga suci yang lebih lemah tidak berani mendekat sama sekali, jangan sampai mereka dimusnahkan oleh gelombang kejut. Gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan istana runtuh satu demi satu. Bagi keluarga naga suci, ini adalah bencana total. Para tetua merasakan hati mereka berdarah. Ini adalah pertama kalinya wilayah keluarga mereka diserang oleh orang luar. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang telah mengundang serigala ke rumah mereka. Terus terang, mereka telah mendatangkan ini pada diri mereka sendiri. Weng, pada saat itu, formasi teleportasi meledak. Begitu Ye Chen dan Ye Luo muncul, para tetua keluarga naga suci lainnya hampir memuntahkan seteguk darah. Ye Chen masih hidup dan bersama Long Luo. Bagaimana ini mungkin? Mereka telah menerima berita bahwa 2 dari 3 tetua telah tewas ketika mereka menyerang Ye Chen. Tetua yang tersisa, Old He, kedua lengannya patah dan terluka parah. Bab 2122, Kunjungan Mendadak. Benua Lingwu, di bagian terdalam kota naga suci, di sebuah istana yang terisolasi dari dunia. Istana ini berfungsi sebagai fondasi sejati keluarga naga suci. Istana ini juga menampung aula utama keluarga naga suci. Hanya tetua agung, tetua inti, Long Hongtian, dan tokoh penting lainnya dari keluarga naga suci yang diizinkan memasuki aula ini. Bahkan cabang utama dan keturunan langsung keluarga naga suci tidak diizinkan masuk. Di bawah aula utama terdapat urat spiritual, dan energi roh dalam radius 10 mil sangat padat dan kaya. Sayangnya, aula ini terputus dari dunia luar. Bahkan keturunan langsung keluarga naga suci tidak diizinkan untuk berkultivasi di sekitarnya. Pada saat ini, suasana di aula itu suram. Long Hongtian menduduki kursi kehormatan, dengan beberapa tetua penting duduk di sebelah kanannya. Namun, tidak ada kebanggaan yang terlihat di wajah mereka karena hari ini, kerajaan surgawi telah mengirim orang-orang dari keluargamu. Karena insiden yang melibatkan Mu Ye di benua Lingwu, keluargamu telah mengirim Mu Tiancheng dan Mu Feng ke benua Lingwu untuk menyelidiki dan mengunjungi setiap faksi teratas. Mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Mu Ye dengan segala cara. Hari ini kebetulan adalah hari mereka tiba di kota naga suci. Mu Tiancheng menyesap teh dan menatap Long Hongtian dengan mata menyipit. Keluargamu dari kerajaan surgawi ada di sini hari ini karena satu alasan. Saya ingin tahu apakah seorang ahli dari keluarga naga suci Anda menyerang seorang pemuda beberapa waktu lalu. Dia dari keluargamu. Sayangnya, dia meninggal di benua Lingwu. Wajah Long Hongtian pucat pasi setelah mendengar ini. Keluarga naga sucinya adalah salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu, tetapi mereka tidak akan pernah berani bertindak melawan orang-orang kerajaan surgawi. Dia bangkit berdiri dan memaksakan senyum. Tuanmu, Anda pasti bercanda. Keluarga naga suci saya selalu menjaga hubungan baik dengan kerajaan surgawi. Bagaimana mungkin kami berani menyakiti siapapun dari keluarga Anda? Selain itu, selama periode ini, para ahli alam gerbang tertutup tahap akhir dari keluarga naga suci dan yang lebih tinggi telah tetap berada di kota naga suci dan wilayah iblis. Mereka tidak mungkin melukai siapapun dari keluargamu. Namun, karena insiden ini terjadi di benua Lingwu, keluarga naga suciku akan menemukan orang yang tidak menghormati kerajaan surgawi, bahkan jika kita harus menjungkirbalikkan benua Lingwu. Mata Mu Tiancheng berkedip. Setelah jeda yang lama, suaranya yang jernih terdengar. Tentu saja, aku percaya padamu. Namun, ada hal-hal tertentu yang masih perlu aku lihat sendiri. Keluargamu memiliki sebuah teknik. Saat kamu terlibat dalam pertempuran dengan seseorang dari keluargamu,
itu akan meninggalkan sebagian aura mereka di tubuh lawan mereka yang tidak dapat dihilangkan. Namun, mantra ini hanya dapat dirasakan dari jarak 100 meter. Karena itu, aku akan memintamu untuk menghadirkan ahli alam gerbang tertutup tahap akhir dan di atasnya agar aku periksa. Barang pribadi juga sudah cukup. Long Hongtian merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Keluarga naga suci dianggap sebagai cabang dari Aula Naga Suci Sembilan Surga, namun mereka tidak dihormati seperti ini. Namun, dia hanya bisa menelan amarahnya. Siapa dia yang berani menantang mereka dari kerajaan surgawi? Tuanmu, karena Anda membutuhkannya, keluarga kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Aku akan segera membawa mereka keluar. Namun, beberapa tetua agung saat ini sedang mengasingkan diri, jadi aku harus meminta tuanmu untuk bersabar, itu cukup sederhana. Mu Tiancheng membelai jenggotnya dan tersenyum. Pada saat itu, seorang tetua dari keluarga naga suci bergegas masuk. Dia melirik semua orang dan membungkuk untuk membisikkan beberapa kata ke telinga Long Hongtian. Ekspresi Long Hongtian berubah drastis. Sesuatu telah terjadi di alam rahasia terlarang. Tahanan hukuman mati telah melarikan diri, dan dua tetua dari klan telah jatuh. Tetua lainnya bahkan menderita kehilangan kedua lengannya. Kutukan, mereka semua adalah tetua penting dari keluarga naga suci. Jika situasi ini hanya mengejutkan Long Hongtian, yang benar-benar membuatnya marah adalah bahwa penyebab semua kekacauan ini adalah semut alam penciptaan, Ye Chen. Yang terpenting, bocah ini telah menyelamatkan Long Luo, yang telah dipenjara di ruang bawah tanah alam rahasia. Garis keturunan Long Luo terlalu kuat, dan identitasnya menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap posisinya saat ini. Sementara beberapa tetua dan tetua agung dari keluarga naga suci mendukungnya, masih ada faksi yang sangat yakin bahwa ayah Long Luo masih hidup. Jika mereka menemukan keberadaan Ye Luo, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mu Tiancheng tampaknya merasakan sesuatu tidak beres dan bertanya, "Kepala keluarga naga suci, Anda tampak tidak sehat. Apa yang terjadi dalam keluarga? Apakah Anda memerlukan bantuan saya?" Hati Long Hongtian hancur. Dia tidak bisa membiarkan kerajaan surgawi mengetahui hal ini. Dia tidak bisa mengizinkan orang luar ikut campur, jangan sampai keluarga naga suci menjadi bahan tertawaan. Seharusnya ada beberapa tetua yang menjaga formasi teleportasi. Perintahkan mereka untuk melenyapkan semuanya tanpa ampun. Tidak seorang pun bisa dibiarkan hidup, bisiknya kepada tetua itu. Tapi, tetua itu ragu-ragu, tetapi retakan mulai terbentuk di bawah kakinya. Dengan hancurnya alam rahasia, fondasi keluarga naga suci juga terancam. Cepat. Jika perlu, manfaatkan formasi kunci naga darah, perintah Long Hongtian. Setelah itu, dia tersenyum pada Mu Tiancheng. Tuanmu, cakram formasi fondasi keluarga naga suci telah menjadi sedikit longgar selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, izinkan saya menunjukkan di mana tetua agung berada terlebih dahulu. Mu Tiancheng menyipitkan matanya dan berbisik kepada putranya, Mu Feng, yang berdiri di sampingnya, cari alasan untuk pergi. Kemudian, ikuti orang itu dan lihat apa yang bisa kau temukan. Jangan biarkan mereka melihatmu. Ya, ayah, pada saat yang sama, di istana samping keluarga naga suci, pertempuran sedang berkecamuk. Ye Chen memegang Ye Luo erat-erat dan mengamati bahwa sekelilingnya sudah kacau. Darah mengotori tanah, dan niat membunuh merasuki seluruh istana. Di sisi lain berdiri 5 tetua keluarga naga suci. 4 adalah ahli alam gerbang tertutup tingkat keempat, dan 1 adalah ahli alam gerbang tertutup tingkat kelima. Karena kedatangan keluargamu dari kerajaan surgawi yang tak terduga, Long Hongtian tidak mengirim lebih banyak ahli ke sini. Namun, sekarang Ye Chen terluka parah, siapapun dari mereka dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya. Tubuh Ye Chen bergoyang, tetapi Ye Luo, yang berada di lengannya, tetap tertahan dengan aman. Dia bisa merasakan kekuatan serangan balik semakin kuat. Dia menahannya, dan dia tidak ingin jatuh. Efek penekan dari pil obat itu jauh dari cukup. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya saat dia mengamati pemandangan yang sedang berlangsung. "Nak, mengapa kamu bertahan seperti ini? Aku bisa menggunakan energi iblis sebagai saluran untuk mengusirmu. Saat ini, Feng Qingyang dan aku tidak dapat mengendalikan tubuhmu. Selain itu, seiring berjalannya waktu, rasa sakit di tubuhmu akan semakin parah." Ye Chen tersenyum dan menatap Ye Luo. "Semua itu sepadan." Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. "Sangat disayangkan bahwa aku masih membutuhkan waktu untuk menyusun kembali tubuh fisikku. Jika aku pulih,
Aku dapat dengan mudah menghadapi keluarga naga suci dan menghentikan mereka hanya dengan pandangan sekilas. Saat ini, aku tidak dapat memberikan energi iblis apapun. Ini adalah krisis hidup atau mati untukmu. Aku hanya bisa berharap ada perubahan keadaan. Bukannya Kaisar Iblis tidak ingin membantu Ye Chen. Dia hanya tidak ingin tubuh fisiknya hancur. Namun, jika Ye Chen dalam bahaya besar, dia tetap bersedia membantu. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berbicara, Kaisar Iblis, apakah teknik menarik iblis Asura menyiratkan bahwa semakin besar jumlah energi iblis, semakin kuat jadinya? Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya saat mengamati pemandangan yang sedang berlangsung. Nak, mengapa kau terus bersikap seperti ini? Aku bisa saja menggunakan energi iblis sebagai saluran untuk mengusirmu. Saat ini, Feng Qingyang dan aku tidak dapat mengendalikan tubuhmu. Selain itu, seiring berjalannya waktu, rasa sakit di tubuhmu akan semakin parah. Ye Chen tersenyum dan menatap Ye Luo. Semua itu sepadan. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan aku masih membutuhkan waktu untuk menyusun kembali tubuh fisikku. Jika aku pulih, aku dapat dengan mudah menghadapi keluarga naga suci dan menghentikan mereka hanya dengan pandangan sekilas. Saat ini, aku tidak dapat memberikan energi iblis apapun. Ini adalah krisis hidup atau mati untukmu. Aku hanya bisa berharap akan ada perubahan keadaan. Bukannya Kaisar Iblis tidak ingin membantu Ye Chen. Dia hanya tidak ingin tubuh fisiknya hancur. Namun, jika Ye Chen dalam bahaya besar, dia tetap bersedia membantu. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berbicara, Kaisar Iblis, apakah teknik menarik iblis Asura menyiratkan bahwa semakin besar jumlah energi iblis, semakin kuat jadinya? Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya saat mengamati pemandangan yang sedang berlangsung. Nak, mengapa kau terus bersikap seperti ini? Aku bisa saja menggunakan energi iblis sebagai saluran untuk mengusirmu. Saat ini, Feng Qingyang dan aku tidak dapat mengendalikan tubuhmu. Selain itu, seiring berjalannya waktu, rasa sakit di tubuhmu akan semakin parah. Ye Chen tersenyum dan menatap Ye Luo. Semua itu sepadan. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan aku masih membutuhkan waktu untuk menyusun kembali tubuh fisikku. Jika aku pulih, aku dapat dengan mudah menghadapi keluarga naga suci dan menghentikan mereka hanya dengan pandangan sekilas. Saat ini, aku tidak dapat memberikan energi iblis apapun. Ini adalah krisis hidup atau mati untukmu. Aku hanya bisa berharap akan ada perubahan keadaan. Bukannya Kaisar Iblis tidak ingin membantu Ye Chen. Dia hanya tidak ingin tubuh fisiknya hancur. Namun, jika Ye Chen dalam bahaya besar, dia tetap bersedia membantu. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berbicara, Kaisar Iblis, apakah teknik menarik iblis Asura menyiratkan bahwa semakin besar jumlah energi iblis, semakin kuat jadinya? Tanda seru. Bab 2123, Asura. Kaisar Iblis terkejut. Tidak ada energi iblis yang tersisa di tubuh Ye Chen, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengaktifkan seni menarik iblis Asura? Meskipun demikian, Kaisar Iblis menjawab, memang, jika kamu berada di wilayah iblis atau laut iblis, mungkin ada kesempatan untuk menggunakan teknik menarik iblis Asura. Namun, klan naga suci tidak memiliki hubungan dengan iblis, dan tidak ada energi iblis di sekitarmu untuk kamu manfaatkan. Kamu tidak dapat menggunakan teknik menarik iblis Asura dalam kondisi cederamu saat ini. Ye Chen mendengar kata-kata itu tetapi tidak menanggapi. Dia berjalan maju dengan Ye Luo di pelukannya. Matanya menyala dengan niat membunuh. Saat dia menginjak tanah, bunga teratai hitam mekar dengan setiap langkahnya. Di masa lalu, bahkan ketika dia bersedia merangkul kegelapan, dia hanyalah mesin tanpa emosi. Sekarang, dia merasa seperti iblis yang gila. Pembantaian sudah dimulai, jadi bagaimana mungkin itu berakhir di sini? Darah Ye Chen mengalir deras dengan aura iblis hitam. Setiap langkah yang diambilnya membuat hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Zhang Tian tertegun, dan diam-diam menyembunyikan diri. Beberapa tetua keluarga naga suci yang hadir memancarkan aura yang lebih kuat darinya. Mereka dapat dengan mudah melenyapkannya dengan satu gerakan. Kalau bukan karena Ye Chen, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Melarikan diri bukanlah hal yang mudah baginya, jadi mengapa dia rela jatuh ke tangan keluarga naga suci lagi? Dia tidak punya keinginan untuk membalas dendam terhadap keluarga naga suci. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menemui ajalnya jika dia melawan kekuatan yang begitu kuat. Saat Ye Chen muncul, Yuan Wen yang terluka merasakan gelombang harapan. Dia segera mendekati Ye Chen.
Senior Yuan. Ye Chen memanggil dengan lembut. Yuan Wen dalam kondisi yang mengerikan. Luka pedang yang dalam menandai dadanya, darah mengalir darinya. Kekuatannya telah berkurang secara signifikan. Kupikir kau sudah mati, seru Yuan Wen sambil tersenyum. Ye Chen telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Terlebih lagi, saat berada di dalam penjara bawah tanah, keterkejutan yang diberikan anak ini padanya sangat besar. Keluarga naga suci belum dihancurkan. Bagaimana aku bisa mati semudah itu? Ye Chen menjawab dengan suara rendah. Dia kemudian menghunus pedang binatang busuk, jari-jarinya gemetar karena usahanya. Meskipun peluangnya kecil, dia akan berusaha sekuat tenaga. Yuan Wen, yang menyaksikan ini, memperingatkan Ye Chen, Ye Chen, dalam kondisimu saat ini, kamu sama sekali tidak bisa bertarung, terutama melawan para ahli alam gerbang tertutup ini, bahkan seorang ahli alam bukaan bintang dapat dengan mudah membunuhmu, mengapa tidak membiarkanku menghancurkan diri sendiri dan memberimu waktu? Yuan Wen telah diselamatkan oleh Ye Chen. Jika dia bisa menyelamatkan si jenius ini, mungkin perjalanannya di dunia ini tidak akan sia-sia. Pada saat itu, para tetua keluarga naga suci, yang telah menunggu di luar, angkat bicara. Dasar bocah nakal, kamu telah merusak fondasi keluarga kita, menghancurkan alam rahasia dan membebaskan tahanan yang dihukum. Kau bahkan tidak mampu membayar harga untuk kejahatanmu. Aku bisa melihat bahwa kau sempoyongan saat berjalan. Aku khawatir lukamu parah. Apakah kau yakin masih memiliki kemampuan untuk bertarung? Konyol. Kepala keluarga telah memerintahkan agar kita membunuh semua orang tanpa ampun. Lakukan. Kelima tetua tiba-tiba melepaskan aura mereka, dan niat membunuh mereka yang tebal melonjak ke langit. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum mengejek sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan pedang setan darah. Pedang setan darah melayang di atas kepala Ye Chen, dan energi iblis yang tak ada habisnya melonjak keluar darinya. Ketika Kaisar Iblis memperhatikan pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berseru kaget, anak ini bermaksud melepaskan energi iblis yang terkandung dalam pedang setan darah. Apakah dia gila? Namun, ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Anak ini benar-benar dilahirkan untuk berperang. Jika dia selamat, aku menduga prestasinya akan jauh melampaui prestasiku sendiri. Segel pedang iblis darah tampak terlepas dengan paksa, dan seluruh sekelilingnya dipenuhi dengan energi iblis. Ye Chen, yang masih memeluk Ye Luo, tampak bertekad. Dia dengan lembut menurunkan Ye Luo di tempat yang aman di belakangnya. Kemudian, dia melakukan segel tangan dengan jari-jarinya. Asura dari Netherworld, bangkitlah. Kali ini, berkumpullah di sekitarku. Hari ini, akulah Asura, dan aku akan mewarnai keluarga naga suci dengan darah. Raungan. Pada saat itu, Ye Chen meledak dengan raungan. Tubuhnya mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Sebuah hantu yang terbentuk dari energi iblis muncul di belakangnya. Itu adalah hantu Asura dari Netherworld. Hantu itu memiliki 6 lengan hitam pekat, 3 wajah hitam kehijauan, dan api menyembur dari mulutnya. Hantu itu menyerupai iblis yang marah. Hantu itu tampaknya menyatu dengan Ye Chen saat ia secara bertahap tumbuh hingga ketinggian 10.000 kaki. Karena kekuatan besar energi iblis pedang iblis darah, pemanggilan Asura dari Netherworld kali ini jauh melampaui saat ia memanggilnya di domain kematian semesta. Ekspresi para ahli keluarga naga suci berubah secara dramatis. Asura dari Netherworld. Dikatakan bahwa Asura dari Netherworld memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan secara inheren kejam. Ia tampak seperti dewa, tetapi bukan. Ia menyerupai iblis, tetapi bukan. Ia tampak seperti manusia, tetapi bukan. Asura dari Netherworld menghancurkan semua yang disentuhnya. Rumor mengatakan demikian bahwa ada spesies yang kuat tinggal di Netherworld, Asura. Mereka bukan manusia, dewa, atau iblis. Mereka pada dasarnya kejam dan sangat agresif. Kekuatan mereka dapat menyaingi surga, dan mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, semua tokoh kuat mengalihkan pandangan mereka ke arah Ye Chen. Ye Chen memimpin Asura dari Netherworld, menjulang tinggi di atas semua orang. Kemudian, api meletus dari mulut salah satu kepala Asura dan melonjak ke arah para ahli keluarga naga suci. Ledakan. Api itu tak henti-hentinya dan sama sekali tidak dapat dipadamkan. Saat mereka menelan para kultivator, teriakan mengerikan memenuhi udara. Teriakan itu menyentak semua orang dari keadaan linglung. Seorang tetua dari keluarga naga suci berteriak tegas, "Semuanya, mari kita serang bersama dan singkirkan Ye Chen." Pada saat ini,
Ye Chen adalah ancaman terbesar bagi semua yang hadir. Adapun Yuan Wen dan yang lainnya, mereka hampir tidak layak disebut. Selama Ye Chen mati, yang lainnya tidak menimbulkan ancaman untuk ditundukkan. Satu persatu, para ahli dari keluarga naga suci melesat ke arah Ye Chen, dan semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Mata Ye Chen tetap tidak berubah. Tatapan dinginnya tampak mengabaikan semua yang ada di dunia. Saat sosok-sosok kuat ini menyerbu ke arahnya, 6 lengan di punggung Ye Chen turun dengan kuat. 6 mata Asura memancarkan energi iblis yang menakutkan, membentuk pilar cahaya raksasa yang melesat maju. Dalam sekejap, istana runtuh, dan tanah retak. Energi iblis berputar liar di udara. Beberapa murid keluarga naga suci terkejut oleh energi iblis yang memasuki tubuh mereka, dan berteriak putus asa. Tidak bagus. Semua keturunan keluarga, cepat mundur. Cepat beritahu kepala keluarga tentang apa yang terjadi. Seorang tetua berteriak dengan marah. Jika ini terus berlanjut, tidak ada satupun anggota keluarga naga suci di tempat ini yang akan selamat. Ye Chen memimpin Asura, bertarung melawan kerumunan sendirian. 6 lengan di punggungnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Bab 2124, Formasi Kunci Naga Darah. Setiap serangan bercampur dengan energi iblis yang mengerikan. Tangan kiri Ye Chen menggenggam pedang binatang busuk dengan erat saat dia mengayunkannya. Cahaya dari pedang itu dikelilingi oleh energi iblis yang gelap, dan apapun yang disentuh oleh sinar pedang itu berubah menjadi debu. Bumi bergetar di bawah kekuatannya. Tetua itu merasakan gelombang kemarahan dan frustrasi, berharap dia bisa menggigit Ye Chen sampai mati dalam kemarahannya. Namun, Ye Chen saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahkan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh Ye Chen dengan mudah sekarang. Seluruh istana samping telah hancur menjadi reruntuhan, dan tidak diketahui berapa banyak kultivator dari keluarga itu yang telah kehilangan nyawa mereka. Meskipun Ye Chen telah memanggil Asura, kesadarannya masih tetap utuh. Meskipun kekuatan Asura sangat besar, itu tidak akan bertahan lama. Energi iblis dari pedang setan darah memudar, dan semuanya akan segera berakhir. Selain itu, pedang setan darah yang tangguh akan kehilangan hubungannya dengan dia dan kekuatannya. Namun, Ye Chen tidak punya pilihan selain terus maju. Entah mengapa, kepala keluarga naga suci, tetua agung, dan ahli-ahli kuat lainnya, belum juga datang. Dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Ye Chen memutuskan untuk maju menyerang, kaca. Suara renyah bergema saat dia meremukkan leher seorang ahli. Darah banyak prajurit terampil membasahi tanah, dan atmosfer di sekitarnya dipenuhi bau darah. Para kultivator klan naga suci menjadi marah. Satu demi satu, mereka melepaskan kekuatan surgawi yang mengerikan ke tubuh Ye Chen. Darah mengalir dari luka-lukanya, tetapi energi iblis gelap yang mengelilingi tubuh Ye Chen dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, tetua dari keluarga naga suci merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ye Chen membunuh satu musuh dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia adalah kekuatan yang tak terhentikan saat dia menyerbu keluar dari wilayah keluarga naga suci. Tidak bagus, dia ingin melarikan diri. Bentuk penghalang. Seru seorang tetua. Seketika, 3 tetua lainnya berkumpul di sisinya, saling bertukar pandang dengan khawatir. Mereka mendekati Ye Chen, masing-masing memeras setetes esensi darah mereka dan membentuk tanda aneh dengan tangan mereka. Keempat tanda itu terbang ke langit, menciptakan penghalang merah darah menggunakan esensi darah gabungan mereka. Formasi kunci naga merah darah. Keempat tetua keluarga naga suci berteriak serempak. Naga darah melonjak ke langit di sekitar Ye Chen, melingkarinya dengan mengancam. Ye Chen memerintahkan Asura untuk meninju formasi itu, tetapi formasi itu tidak bergeming sama sekali. Hahaha, Ye Chen, mari kita lihat bagaimana kau bisa melarikan diri sekarang. Dasar bocah nakal, ejek seorang tetua, merasakan kepuasan karena melihat Ye Chen terperangkap. Mereka percaya bahwa Ye Chen tidak bisa bertahan lama dalam keadaannya saat ini. Energi iblis dari pedang iblis di atas kepalanya semakin berkurang. Ketika saat itu tiba, tanpa kekuatan Asura, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh Ye Chen. Alis Ye Chen berkerut erat saat dia memerintahkan Asura untuk membombardir penghalang dengan pukulan tanpa henti. Setiap pukulan memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi formasi kunci naga darah tetap kokoh. Tidak ada tanda-tanda akan hancur.
Esensi darah dari 4 ahli alam gerbang tertutup dan cakram formasi bawah tanah telah digunakan untuk membangun formasi, jadi tidak akan mudah dihancurkan. Yuan Wen melirik Ye Chen dari samping. Dia ingin membantu Ye Chen, tetapi dia merasa tidak berdaya. Dia merasa tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik baginya untuk melarikan diri. Yuan Wen tidak mampu untuk menyerah. Mengenai apakah Ye Chen dapat bertahan hidup, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Jika Ye Chen tidak selamat, maka dia akan mencoba membalasnya. Orang yang paling khawatir adalah Zhang Tian. Dia bersembunyi di sudut, terlalu takut untuk bergerak. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Melihat Ye Chen terjebak memenuhi hatinya dengan kecemasan, tetapi dia merasa benar-benar tidak berdaya. Bertindak melawan para tetua keluarga naga suci pasti berarti kematian. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Ye Chen punya kartu truf lain. Kalau tidak, mereka berdua sama saja sudah mati. Setelah Ye Chen terperangkap, para ahli keluarga naga suci merasa lega dan mulai berhadapan dengan para ahli yang telah melarikan diri dari penjara bawah tanah. Para ahli alam gerbang tertutup yakin bahwa meskipun Ye Chen memiliki kemampuan luar biasa, mustahil baginya untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Para ahli yang tidak berhasil melarikan diri dihabisi satu persatu karena jumlah mereka lebih banyak. Tubuh mereka penuh luka, dan kematian tidak dapat dihindari. Namun, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka tampak lega. Haha, perbuatan yang telah dilakukan keluarga naga suci kalian akan terungkap cepat atau lambat. Teriak salah seorang. Bunuh. Teriak ahli lainnya, auranya berubah drastis. Ledakan. Tubuhnya tiba-tiba meledak, mengirimkan semburan darah dan kehancuran ke udara. Dia tidak dapat menahan kekuatan itu. Tetua dari klan naga suci itu memasang ekspresi yang sangat muram. Jangan menahan diri. Singkirkan mereka semua. Jangan biarkan orang-orang ini punya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Perintahnya. Seketika, darah mengalir deras saat lebih banyak tahanan penjara bawah tanah dieksekusi tanpa ampun. Ketika Ye Chen menyaksikan adegan ini, amarah menyala dalam dirinya. Dia tidak menganggap dirinya orang baik, tetapi dia tidak sekejam keluarga naga suci. Formasi kunci naga darah bergetar hebat. Ye Chen mengerti bahwa dia tidak bisa menghancurkannya hanya dengan kekuatan belaka. Ark, Ye Chen meraung ke langit. Mata Asura yang dikendalikannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat energi iblis meletus liar di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya diselimuti energi iblis, dan dia tampak seperti dewa iblis yang tak tertandingi. 3 kepala dan 6 lengan di punggungnya menyerang dengan sungguh-sungguh. Ledakan, 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 iblis dari hati, setan berjuta-juta membunuh surga. Ye Chen berteriak. Pada saat itu, langit di seluruh kota naga suci menjadi gelap gulita. Di langit, ribuan hantu meratap, dan energi iblis menyelimuti kota naga suci. Semua kultivator di kota naga suci menyaksikan pemandangan ini. Seolah-olah ada iblis yang melolong di telinga mereka, dan semua orang menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan memang telah terjadi. Retakan mulai terbentuk di pedang iblis darah, tetapi aliran energi iblis tidak berhenti saat mengalir ke tubuh Ye Chen. Energi iblis yang mengerikan itu menyebabkan para ahli keluarga naga suci menjadi pucat karena ketakutan. Ye Chen dan Asura sebenarnya semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, formasi kunci naga darah tidak akan mampu menahannya. Saat energi iblis mengalir ke tubuhnya, Ye Chen merasa seolah-olah dia akan meledak. Tampaknya ada pasokan energi iblis yang tak ada habisnya di dalam dirinya, dan dia tanpa henti membombardir formasi itu dengan pukulan, menolak untuk lelah. Retakan mulai menyebar di seluruh formasi, dan energi iblis yang mengerikan di dalam Ye Chen mulai memancar keluar. Para tetua dari keluarga naga suci mengerutkan kening dalam-dalam. Formasi itu berada di ambang kehancuran. Semuanya, cepat perkuat formasi. Teriak seorang tetua. Keempat tetua bergegas mendekat, bersiap untuk mengekstrak setetes esensi darah lagi. Namun, Ye Chen tidak akan membiarkan mereka berhasil. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk keluar, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ditekan lagi. Bab 2125, Intervensi tiba-tiba. Lengan Asura tiba-tiba membesar, dan urat-urat di atasnya membengkak. Semua kekuatan di dalam tubuhnya mengalir ke lengannya. Ledakan. Semua tinju Asura tiba-tiba mendorong penghalang dengan kuat. Kaca. Penghalang itu mulai pecah dengan cepat, dan kemudian tiba-tiba terbelah sepenuhnya. Saat formasi itu hancur, aura yang mengerikan menyebar keluar.
Gelombang kejut dari ledakan itu memaksa semua orang untuk mundur tanpa sadar. Debu memenuhi seluruh area. Asura itu tiba-tiba mencengkeram lengan seorang tetua, ledakan. Tetua itu, yang terkejut, seluruh lengannya robek. Pedang binatang busuk di tangan Ye Chen segera menyerang. Namun, pada saat yang sama, tetua lain juga melemparkan pukulan. Dia menghususkan diri dalam mengolah sepasang tangan besi dan telah mengalahkan banyak ahli dengan tinjunya. Satu pukulan demi satu menyebabkan ruang di sekitarnya beriak. Sosok Ye Chen mundur dengan cepat saat dia menyerang berulang kali dengan pedangnya. Ye Chen tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang hebat mengalir melalui tubuhnya, dan energi iblis dari pedang iblis darah hampir habis. Hanya dalam beberapa menit, dia akan melemah. Pada saat itu, siapapun yang mendekatinya akan dapat membunuhnya. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan bergegas keluar dari wilayah keluarga naga suci. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengukir jalan berdarah, tetapi bagaimana para tetua bisa membiarkannya melarikan diri? Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Energi iblis meletus dengan liar, dan esensi pedang abadinya melonjak keluar. Begitu kedua kekuatan bertemu, suara mengerikan meletus. Segera, Asura dari Netherworld sedikit meredup, sementara pedang iblis darah jatuh ke tanah dan disimpan oleh Ye Chen ke makam samsara. Waktu hampir habis. Tubuh Ye Chen berdenyut kesakitan, dan tubuhnya basah oleh keringat dan darah. Dia dalam kondisi berbahaya, dan diambang pingsan. Ye Chen menyuruh Asura melepaskan kekuatan terakhirnya untuk menciptakan jalan berdarah. Kemudian, dia meraih Ye Luo yang tak sadarkan diri dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Ledakan. Saat Ye Chen melepaskan diri, aura mengerikan tiba-tiba menargetkannya. Dasar bocah nakal, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Seorang tetua alam gerbang tertutup tingkat kelima melayang ke udara dan melepaskan serangan ke arah Ye Chen dengan ganas. Puci. Ye Chen dipukul, dan luka mengerikan muncul di punggungnya. Saat dia dipukul, seluruh tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Kecepatannya berangsur-angsur berkurang. Tetua itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik untuk mengejarnya. Pada saat itu, Ye Chen hanya memiliki sedikit energi iblis yang tersisa. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan mampu menahan bahkan seorang ahli alam Star Aperture, apalagi seorang ahli alam gerbang tertutup. Ledakan. Akhirnya, Ye Chen jatuh dengan keras ke tanah. Dia membalikkan tubuhnya, membiarkan Ye Luo beristirahat di atasnya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya, dia berusaha membuka matanya, tetapi tidak bisa. Dia terlalu lelah. Serangan balik yang dideritanya hampir membuatnya pingsan karena rasa sakit. Tetua itu sangat gembira. Tanpa ragu, dia memegang pedangnya dan menyerang Ye Chen dan Ye Luo. Long Hongtian telah memerintahkan agar semua orang harus mati, jadi tidak ada yang bisa dibiarkan melarikan diri. Namun, tepat saat pedang itu hendak menyerang Ye Chen, sebuah sosok muncul di depannya. Aku tidak menyangka akan mendapatkan panen yang begitu besar. Orang ini membawa aura tuan mudamu. Tampaknya kematian tuan mudamu pasti terkait dengan orang ini. Aku akan membawa orang ini pergi. Kamu belum bisa membunuhnya. Gelombang energi melonjak dan langsung menghalangi tetua itu. Seorang pemuda tampan muncul di depan Ye Chen. Aura pemuda itu sangat kuat, dan dia adalah anggota keluarga Mu yang mulia dari kerajaan surgawi. Mu Feng. Kegiatan yang tidak biasa dari keluarga naga suci menjadi terlalu mencolok untuk disembunyikan, mendorong Mu Tiancheng untuk mengirim putranya untuk menyelidiki pertempuran itu. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa peristiwa monumental seperti itu akan terjadi di dalam keluarga naga suci. Yang terpenting, pria ini masih memiliki aura Mu Ye. Tentu saja, tetua itu mengenali identitas Mu Feng. Bahkan kepala keluarga memperlakukannya dengan sangat hormat. Selamat siang, Tuan mudamu, katanya buru-buru, menangkupkan tangannya. Mu Feng memeriksa Ye Chen dan Ye Luo yang tidak sadarkan diri, senyum tersungging di sudut mulutnya. Seorang ahli alam penciptaan berhasil menimbulkan kerugian yang begitu besar pada keluarga naga suci. Bukan tidak mungkin bagimu untuk membunuh Mu Ye, aku, Mu Feng, telah hidup dengan sangat hati-hati sepanjang hidupku. Aku dapat dianggap telah menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Namun, sebelum aku membawamu menemui ayahku, pertama-tama aku akan menghancurkan dantianmu sepenuhnya. Mata Mu Feng berkilauan dengan sedikit rasa dingin. Begitu dia selesai berbicara,
kelima jarinya berubah menjadi cakar, bertujuan untuk menyerang dantian Ye Chen dengan kuat. Begitu tersentuh, dantiannya akan musnah. Tepat saat tangannya hendak menyentuh dantian Ye Chen, ruang terbelah. Sebuah anak panah es melesat keluar dari kehampaan, memancarkan hawa dingin yang tak berujung. Wus! Anak panah itu menembus perisai pelindung Mu Feng dengan mudah, dan bahkan memaksa masuk ke telapak tangan Mu Feng. Kekuatan yang luar biasa itu benar-benar mendorong tubuh Mu Feng ke belakang dan menjepitnya ke pecahan istana keluarga naga suci yang hancur. Mu Feng menatap anak panah es dan darah segar yang menyembur keluar, dan ekspresinya berubah drastis. Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan ini. Kekuatan ini kemungkinan berasal dari seorang ahli alam kekosongan besar. Hanya beberapa tetua kuno yang menyendiri di dalam keluarga naga suci yang mungkin bisa mencapai level ini. Mungkinkah keluarga naga suci memberontak? Matanya yang merah menyala melesat ke arah tertentu, di mana dia melihat seorang gadis bercadar. Gadis muda itu memiliki sosok yang anggun dan tampak sangat muda. Namun, entah mengapa, hawa membunuh dan hawa dingin yang terpancar darinya membuat jantung seseorang berdebar kencang. Yang terpenting, Mu Feng menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi gadis muda ini. Tidak, dia juga menyadari bahwa gadis ini juga membawa aura Mu Ye. Mu Feng berusaha menarik anak panah es dari telapak tangannya, tetapi merasa itu sama sekali tidak mungkin. Apa asal-usul anak panah es ini? Gadis bercadar itu turun ke tanah. Tatapannya yang dingin dan halus menyapu Ye Chen dan Ye Luo yang tidak sadarkan diri. Entah mengapa, dia merasakan sesuatu yang menggetarkan di dalam dirinya. Seolah-olah danau yang tenang telah terganggu oleh riak-riak. Kemudian, tatapannya tiba-tiba terpaku pada Mu Feng, dan suhu di sekitar mereka anjlok. Salju mulai turun. Menariknya, kepingan salju di langit tidak berwarna putih, tetapi merah darah. Ketakutan di dalam hati Mu Feng meletus saat dia berseru ngeri, "Kamu, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu dari keluarga naga suci?" Tetua itu tercengang dan berpikir, bagaimana keluarga naga suci bisa memiliki ahli seperti itu. Dia bahkan memikirkan cara untuk melarikan diri. Bab 2126, satu-satunya variabel. Dia mengamati gadis itu, yang telah menciptakan penghalang di sekelilingnya, dan mengerti bahwa jika dia tidak memberitahu kepala keluarga, mereka yang berada di aula utama akan tetap tidak menyadari peristiwa penting ini. Dia secara naluriah mundur selangkah, tetapi sebelum dia bisa mundur lebih jauh, sebuah suara dingin menembus udara. "Apakah kamu menyebabkan luka-luka Ye Chen?" Tetua itu berhenti, keinginannya untuk berbicara tertahan oleh keheningan yang tiba-tiba. "Baiklah, jika kamu memilih untuk tidak berbicara, aku akan menganggapmu bertanggung jawab." Begitu dia mengakhiri pernyataannya, Wei Ying mengepalkan tinjunya dengan erat. Dalam sekejap, tetua itu hancur. Pertama, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berusaha melarikan diri, tetapi dia mendapati kakinya tampak membeku di tanah. Kemudian, sebuah es meletus dari bumi dan menusuk tubuhnya dari kepala sampai kaki. Itu pemandangan yang mengerikan. Matanya tetap terbuka lebar, jadi jelas bahwa dia menahan rasa sakit yang luar biasa di saat-saat terakhir hidupnya. "Dan kalian semua," kata Wei Ying dingin. Kemudian, lebih banyak es muncul. Setiap tetua keluarga naga suci yang masih hidup mengalami nasib yang sama, tubuh mereka tertusuk es. Ini adalah manifestasi dari kemarahan Wei Ying. Dia datang terlambat. Melihat Ye Chen dalam keadaan seperti itu tidak tertahankan baginya. Semua yang dimilikinya adalah milik Ye Chen, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dia telah memperoleh warisan Istana Juehan dan akumulasi kultivasi para senior terhormat di Istana Juehan. Dia bahkan memiliki rahasia mereka. Motivasinya tidak berasal dari keinginan untuk ketenaran atau kekuasaan. Dia hanya ingin mampu melindungi pria yang pernah tinggal di seberangnya. Pria itu bernama Profesor Ye. Tanpa sepengetahuannya, bayangan pria ini telah terukir permanen di benaknya. Dia dapat mengingat setiap momen yang dihabiskan di Universitas Ibu Kota. Lambat laun, dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada pria ini. Ketika seseorang mencintai orang lain, seseorang harus melindunginya dengan segala cara. Di Huaxia, di pegunungan Kunlun, Ye Chen telah merawatnya tanpa syarat. Oleh karena itu, di benua Lingwu, dia ingin melindungi pria keras kepala ini dalam diam. Inilah alasan utama dia naik ke posisi kepala Istana Juehan. Rahasia benua Lingwu, alam kekosongan besar, alam pembasmi bencana, dan gelar kepala istana tidak terlalu menjadi perhatiannya.
Yang benar-benar penting adalah orang yang dicintainya. Di dalam reruntuhan istana samping keluarga naga suci yang sunyi, tanah membeku dan sangat dingin. Salju merah darah turun dari langit, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Di atas es berdiri seorang gadis muda berpakaian putih, wajahnya terselubung. Dia menyerupai bunga plum, mekar sendirian di udara dingin. Yang lebih penting, es tersebar di tanah yang membeku. Setiap es bersarang di dalam tubuh tak bernyawa, yang membuat pemandangan itu mengerikan. Tatapan Wei Ying akhirnya tertuju pada Mu Feng. Mu Feng gemetar dan buru-buru berseru, kau tidak bisa membunuhku. Aku berasal dari keluargamu di kerajaan surgawi, membunuhku berarti memprovokasi kerajaan surgawi. Kau akan dikejar oleh kerajaan surgawi. Wei Ying tetap tanpa ekspresi. Ia mendekati Mu Feng selangkah demi selangkah hingga ia berhenti di hadapannya. Bahkan kerajaan surgawi tidak dapat menghalangiku untuk mengakhiri hidupmu. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, aku telah melenyapkan seorang anggota keluargamu. Jadi jangan khawatir, kau tidak akan menjadi yang pertama. Tentu saja, kau pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Kau berani mencampuri dantian milik lelakiku. Kau ingin mati. Dalam sekejap, Wei Ying melepaskan niat membunuhnya, dan panah es yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, lalu menusuk Mu Feng. Mu Feng merasakan banyak anak panah tajam menembus jantungnya. Matanya membelalak kaget, dan ia pun tewas di tempat. Bersamaan dengan itu, Mu Tiancheng merasakan sesuatu telah terjadi pada Mu Feng. Oh tidak, ekspresinya berubah drastis saat dia dengan tergesa-gesa menyapa Long Hongtian, ini tidak baik. Sesuatu telah terjadi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dua sosok dengan cepat maju menuju istana samping. Wajah Long Hongtian juga sama gelapnya. Dia mengerti bahwa kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Sementara itu, di dalam reruntuhan istana samping, Wei Ying tidak bergerak ke arah Ye Chen. Sebaliknya, dia menatap ke arah tertentu dan bergumam, "Senior, Anda telah mengamati begitu lama. Mengapa Anda tidak keluar?" Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua memegang labu anggur muncul sambil tersenyum. Itu adalah Raja Suci Abadi. Raja Suci Abadi memandang Wei Ying sambil tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, Anda cukup tanggap, tetapi jangan khawatir. Pada akhirnya, Ye Chen dan saya tetap berteman." Dia menyesap anggurnya dan melanjutkan, "Aku tidak menyangka bahwa orang tua itu akan mentransfer semua kultivasinya kepadamu. Untungnya, kamu memiliki tubuh dingin darah iblis, yang langka dalam 10.000 tahun, jadi kamu mampu menahannya. Orang biasa pasti sudah menyerah sejak lama." Menarik, komentar Wei Ying, rasa hormatnya terhadap Raja Suci Abadi terlihat jelas. Dia tidak dapat memahami kultivasi orang tua itu, yang menunjukkan bahwa dia lebih kuat darinya. "Karena kamu adalah teman Ye Chen, mengapa kamu hanya mengamatinya dalam keadaan seperti ini tanpa campur tangan?" Raja Suci Abadi menemukan sebuah batu untuk diduduki, melambaikan labu anggur di tangannya. "Gadis kecil, apakah kamu ingin minum? Anggur ini sangat lezat." "Jawab pertanyaanku," jawab Wei Ying dingin. "Aku tidak bisa memaksakan diri untuk menawarkannya kepadamu." Raja Suci Abadi menggelengkan kepalanya dengan pasrah. "Namun, aku dapat menanggapi pertanyaanmu. Tidak mungkin bagiku untuk bertindak. Aku bahkan tidak bisa menunjukkan kehadiranku. Dari siapa kau menyembunyikan dirimu?" Alis Wei Ying berkerut karena khawatir. "Berapa tingkat kultivasimu?" "Benar," Raja Suci Abadi menegaskan. "Kultivasi." Dia terkekeh pelan. "Sudah lama sekali tidak ada yang bertanya tentang itu. Kau boleh menyebutku sebagai ahli alam kekosongan besar tingkat puncak, atau mungkin ahli alam pembantai bencana setengah langkah. Aku sudah terlalu lama berlama-lama di tepi alam pembantai bencana, begitu lamanya sampai-sampai aku tidak bisa menghitung tahun-tahunnya." Wei Ying tercengang. "Mengapa kau belum berhasil? Apakah kau takut pada kesengsaraan?" Raja Suci Abadi menggelengkan kepalanya. "Mengapa aku harus takut pada entitas itu? Akan mudah bagiku untuk melampaui kesengsaraan. Namun, aku lebih suka tetap bersembunyi. Gadis kecil, mengingat kau telah mewarisi warisan istana Juehan, kau seharusnya menyadari kebenaran tertentu. Perairan kerajaan surgawi menjadi semakin berbahaya. Beban yang kau pikul sangat besar. Jika kau terus menyelidiki, itu mungkin akan menyebabkan kematianmu. Ini bukan ancaman. Aku tidak takut mati." Mata Wei Ying berbinar penuh tekad. "Bahkan saat berhadapan dengan makhluk yang jauh di atasku, aku akan membalas dendam untuk istana Juehan." Raja Suci Abadi berdiri,
membersihkan debu dari pakaiannya. Dia menatap Ye Chen yang tak sadarkan diri. Gadis kecil, kau masih belum mengerti. Kau belum menyaksikan kengerian sebenarnya yang tersembunyi di kedalaman kerajaan surgawi. Meskipun demikian, bukan berarti kau tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Bahkan dengan tingkat kultivasiku, aku harus melangkah hati-hati saat memasang jebakan. Ini berkaitan dengan istana Juehanmu dan nasib dunia. Bagaimana aku bisa membalas dendam? Wei Ying bertanya, matanya dipenuhi ketidakpastian. Raja Suci Abadi menyesap anggur lagi dan tersenyum. Dia adalah satu-satunya variabel dalam permainan catur abadi. Jika dia tidak menemui ajal sebelum waktunya, bahkan kerajaan surgawi akan dipaksa menyerah. Saya telah menyampaikan apa yang saya butuhkan. Anda harus mencari tahu sendiri sisanya. Selain itu, Anda dalam bahaya. Anda tidak dapat memusnahkan keluarga naga suci saat ini, jadi hentikan tindakan Anda di sini. Bawa Ye Chen dan pergilah dengan cepat. Jika makhluk kuno dari keluarga naga suci, yang telah tertidur selama ribuan tahun, terbangun, Anda akan menemukan diri Anda dalam kesulitan yang mengerikan. Setelah menyelesaikan pernyataannya, Raja Suci Abadi menghilang. Air kerajaan surgawi menjadi semakin berbahaya. Beban yang kau pikul sangat berat. Jika kau terus menyelidiki, itu mungkin akan membawa kematianmu. Ini bukan ancaman. Aku tidak takut mati. Mata Wei Ying berbinar penuh tekad. Bahkan saat berhadapan dengan makhluk yang jauh di atasku, aku akan membalas dendam untuk istana Juehan. Raja Suci Abadi berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya. Dia menatap Ye Chen yang tak sadarkan diri. Gadis kecil, kau masih belum mengerti. Kau belum menyaksikan kengerian sebenarnya yang tersembunyi di kedalaman kerajaan surgawi. Meskipun demikian, bukan berarti kau tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Bahkan dengan tingkat kultivasiku, aku harus melangkah hati-hati saat memasang jebakan. Ini berkaitan dengan istana Juehanmu dan nasib dunia. Bagaimana aku bisa membalas dendam? Wei Ying bertanya, matanya dipenuhi ketidakpastian. Raja Suci Abadi menyesap anggur lagi dan tersenyum. Dia adalah satu-satunya variabel dalam permainan catur abadi. Jika dia tidak menemui ajal sebelum waktunya, bahkan kerajaan surgawi akan dipaksa untuk menyerah. Aku telah menyampaikan apa yang aku butuhkan. Kamu harus memahami sisanya sendiri. Selain itu, kamu dalam bahaya. Kamu tidak dapat memusnahkan keluarga naga suci saat ini, jadi hentikan tindakanmu di sini. Bawa Ye Chen dan pergi dengan cepat. Jika makhluk kuno dari keluarga naga suci, yang telah tertidur selama ribuan tahun, terbangun, kamu akan menemukan dirimu dalam kesulitan yang mengerikan. Setelah menyelesaikan pernyataannya, Raja Suci Abadi menghilang. Air kerajaan surgawi menjadi semakin berbahaya. Beban yang kau pikul sangat berat. Jika kau terus menyelidiki, itu mungkin akan membawa kematianmu. Ini bukan ancaman. Aku tidak takut mati. Mata Wei Ying berbinar penuh tekad. Bahkan saat berhadapan dengan makhluk yang jauh di atasku, aku akan membalas dendam untuk istana Juehan. Raja Suci Abadi berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya. Dia menatap Ye Chen yang tak sadarkan diri. Gadis kecil, kau masih belum mengerti. Kau belum menyaksikan kengerian sebenarnya yang tersembunyi di kedalaman kerajaan surgawi. Meskipun demikian, bukan berarti kau tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Bahkan dengan tingkat kultivasiku, aku harus melangkah hati-hati saat memasang jebakan. Ini berkaitan dengan istana Juehanmu dan nasib dunia. Bagaimana aku bisa membalas dendam? Wei Ying bertanya, matanya dipenuhi ketidakpastian. Raja Suci Abadi menyesap anggur lagi dan tersenyum. Dia adalah satu-satunya variabel dalam permainan catur abadi. Jika dia tidak menemui ajal sebelum waktunya, bahkan kerajaan surgawi akan dipaksa untuk menyerah. Aku telah menyampaikan apa yang aku butuhkan. Kamu harus memahami sisanya sendiri. Selain itu, kamu dalam bahaya. Kamu tidak dapat memusnahkan keluarga naga suci saat ini, jadi hentikan tindakanmu di sini. Bawa Ye Chen dan pergi dengan cepat. Jika makhluk kuno dari keluarga naga suci, yang telah tertidur selama ribuan tahun, terbangun, kamu akan menemukan dirimu dalam kesulitan yang mengerikan. Setelah menyelesaikan pernyataannya, Raja Suci Abadi menghilang. Bab 2127, Momen Kedamaian yang Langka. Ye Chen adalah variabel terbesar. Wei Ying menatap Ye Chen dengan ekspresi bingung. Apa masa depannya? Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi aura di sekelilingnya. Matanya menjadi dingin. Karena aku tidak bisa menghancurkan keluarga naga suci,
Aku akan memberikan pukulan berat pada keluarga naga suci hari ini. Pedang es terwujud di tangannya. Pada saat itu, jari Wei Ying merobek ruang, melemparkan Ye Luo dan Ye Chen ke dalam. Kemana mereka dipindahkan tidaklah penting, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka berdua tetap di sana. Jika tidak, akibatnya pasti akan berbahaya bagi mereka. Setelah menyelesaikan tindakan ini, angin kencang menyapu langit. Wei Ying berbaris ke arah yang ditentukan. Sebelum dia pergi, dia ingin keluarga naga suci dan keluargamu dari kerajaan surgawi merasakan amarahnya. 1 hari kemudian, di sebuah pondok jerami bobrok yang terletak di wilayah timur, Ye Chen berbaring di tempat tidur, sementara seorang gadis remaja berdiri di sampingnya. Gadis muda itu tinggi dan ramping, wajahnya memancarkan kepolosan. Tubuh Ye Chen terbungkus kain kasa, wajahnya tampak pucat. Tiba-tiba, dia perlahan membuka matanya. Kamu sudah bangun. Ye Chen mendongak dan melihat seorang gadis kecil dengan kuncir kuda. Di mana tempat ini? Dia ingat bahwa ketika Asura membuka jalan berdarah, dia membawa Ye Luo dan bergegas keluar. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dirinya di sini. Ini adalah istana pedang surgawi wilayah selatan. Tepat saat gadis kecil itu selesai berbicara, pintu kamar terbuka, dan seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping masuk. Yin kecil, kamu keluar dulu. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan anak ini. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Yin kecil mengangguk ringan, terkekeh pada Ye Chen, lalu berbalik untuk pergi. Ye Chen melirik lelaki tua itu dan mengamati bahwa tingkat kultivasinya tidak tinggi. Kondisinya saat ini buruk. Dia tidak dapat menggunakan energi spiritual di dalam tubuhnya, dan serangan balik dari kelelahan yang dialaminya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, karena tubuh surgawi abadi dan garis keturunan reinkarnasinya, dia seharusnya dapat pulih dalam 2 hingga 3 hari. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia berseru, Luo kecil. Ye Luo seharusnya keluar bersamanya. Mengapa dia menghilang? Kau berbicara tentang gadis itu, benar. Dia ada di sana, lelaki tua itu segera menjawab setelah menyadari kepanikan Ye Chen. Luka-lukanya parah. Aku telah memanggil ahli medis sekte untuk memeriksanya, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Aku harap kau dapat menanggung kesedihan ini. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu. Setelah melihat Ye Luo berbaring dengan tenang, dia tidak dapat menahan napas lega. Dengan susah payah, dia berdiri dan mendekati sisi Ye Luo. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh denyut nadi Ye Luo. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam. Pada saat ini, masalah utama Ye Luo adalah lengkungan petir di dalam tubuhnya, serta luka-lukanya. Dia punya cara untuk menyelesaikan semua masalah ini, tetapi dia membutuhkan waktu. Adik kecil, kamu pasti diburu oleh musuh-musuhmu, benar kan? Orang tua itu mendekat dan bertanya dengan khawatir. Ketika dia menemukan mereka berdua, luka-luka mereka parah. Ye Chen mengangguk dengan lembut. Senior, jika kamu khawatir sesuatu akan terjadi, aku bisa pergi. Haha, jika aku khawatir, aku tidak akan menyelamatkanmu saat itu. Ini adalah wilayah istana pedang surgawi, jadi kamu tidak perlu takut musuh-musuhmu menemukanmu di sini. Setelah itu, Sen tua berbagi informasi tambahan dengan Ye Chen dan mendorongnya untuk beristirahat dengan tenang. Di wilayah timur, istana pedang surgawi, meskipun tidak dianggap sebagai kekuatan teratas, masih dianggap sebagai tingkat pertama. Namun, itu sedikit lebih lemah daripada sekte bulan mistik. Tempat ini dibagi menjadi pelayan, sekte luar, sekte dalam, dan murid inti. Sen tua adalah murid sekte luar yang telah menyinggung seseorang dan, sebagai hasilnya, telah lumpuh dan diturunkan pangkatnya untuk tinggal di daerah pelayan ini. Selain itu adalah daerah pelayan terburuk. Keesokan harinya, Ye Chen dan Ye Luo tetap tinggal di pondok beratap jerami. Sen tua akan membawa obat untuk mengobati lukanya. Meskipun efeknya minimal, Ye Chen menerimanya. Dia terutama mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ye Chen tidak mengantisipasi akan berada di sini. Dia memiliki pemahaman kasar tentang wilayah timur benua Lingwu. Kekuatan keseluruhannya cukup besar dibandingkan dengan wilayah lain, dan jauh lebih unggul daripada wilayah barat. Ye Chen berencana untuk memulihkan diri di sini selama beberapa hari. Setelah pulih sepenuhnya, dia akan kembali ke sekte bulan mistik untuk menanyakan tentang keluarga naga suci. Dia perlu mengungkap apa yang terjadi setelahnya dan apakah narapidana hukuman mati lainnya masih hidup atau tidak.
Tentu saja, dia tidak bisa pergi begitu saja, karena keluarga naga suci pasti akan sangat waspada. Setelah makan siang, Yin kecil membantu Ye Chen keluar dari halaman. Halaman kecil Sentua terletak di kaki gunung tempat para pengikut sekte luar tinggal. Sepanjang hidupnya, keinginan terbesarnya adalah menjadi murid Istana Pedang Surgawi sekali lagi. Akhirnya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya, jadi dia menaruh semua harapannya pada Little Yin. Little Yin tidak mengecewakan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa berpartisipasi dalam penilaian tahun ini. Mengenai semua ini, Ye Chen terkekeh. Dia tidak menganggap Istana Pedang Surgawi dengan tinggi. Dia hanya berharap dia bisa pergi segera setelah dia pulih dari luka-lukanya. Ye Chen berjemur di bawah sinar matahari sambil merenungkan berbagai hal. Little Yin berdiri di sampingnya, menghargai kesunyiannya. Saudara Ye, apakah kamu percaya aku bisa lulus penilaian ini? Pada saat itu, Little Yin berbicara dengan ekspresi sedikit bingung. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum penilaian untuk murid sekte luar Istana Pedang Surgawi. Pikiran ini membuatnya cukup gugup, dan dia tidak yakin apakah dia akan berhasil. Aku percaya padamu, tidak akan ada masalah. Ye Chen menjawab sambil tersenyum. Setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, dia menyadari bahwa Little Yin sangat rajin. Dia mungkin tidak mencapai peringkat tinggi di Istana Pedang Surgawi, tetapi tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk. Keduanya terlibat dalam percakapan sesekali. Selama beberapa hari terakhir ini, Ye Chen telah mengalami rasa damai yang langka. Siang berlalu dengan cepat, dan segera mereka berdua menyadari bahwa Sentua belum kembali. Kakak Ye, apakah menurutmu sesuatu telah terjadi pada kakek? Little Yin bertanya dengan khawatir. Biasanya, Sentua akan naik gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Secara logis, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Mari kita tunggu 2 jam lagi. Jika dia belum kembali saat itu, kita akan mencarinya. 2 jam berlalu, tetapi Sentua belum juga kembali. Mari kita lanjutkan ke Gunung Myriad Dragons. Begitu Ye Chen mengakhiri pernyataannya, dia memegang tangan Little Yin, membawanya pergi. Gunung Myriad Dragons membentang bermil-mil dan menjadi rumah bagi banyak binatang buas dan harta karun langka. Situasen biasanya mengumpulkan tanaman obat di pinggiran gunung ini. Ye Chen menuntun si kecil Yin saat mereka melangkah maju selangkah demi selangkah di tengah malam. Awalnya, Ayin merasa sedikit malu. Namun, setelah melihat mata Ye Chen yang cerah, dia merasa agak tenang. Kultivasi Ye Chen belum pulih. Meskipun dia tidak dapat memanfaatkan energi spiritual di dalam tubuhnya, kekuatan fisiknya berangsur-angsur bangkit. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bersaing dengan para ahli alam penciptaan atau alam aperture bintang biasa. Namun, berurusan dengan para ahli alam gerbang tertutup adalah hal yang sama sekali berbeda. 6 jam kemudian, Ye Chen dan si kecil Yin tiba di pinggiran Gunung Myriad Dragons. Kakak Ye, kakek selalu memetik tanaman obat di daerah ini. Sebelumnya, si kecil Yin dan tetua Sen selalu melakukan perjalanan untuk mengumpulkan tanaman obat. Namun, karena Ye Chen membutuhkan bantuan, si kecil Yin tidak menemani si tua Sen baru-baru ini. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia bisa mencium aroma darah yang kuat di udara di sekitarnya. Ayo pergi. Jika dia belum kembali saat itu, kita akan pergi mencarinya. 2 jam berlalu, tetapi Sen tua belum juga kembali. Mari kita lanjutkan ke Gunung Myriad Dragons. Begitu Ye Chen mengakhiri pernyataannya, dia memegang tangan Little Yin, menuntunnya pergi. Gunung Myriad Dragons membentang bermil-mil dan menjadi rumah bagi banyak binatang buas dan harta karun langka. Sentua biasanya mengumpulkan tanaman obat di pinggiran gunung ini. Ye Chen menuntun Little Yin saat mereka melangkah maju selangkah demi selangkah di tengah malam. Awalnya, Ayin merasa sedikit malu. Namun, setelah melihat mata Ye Chen yang cerah, dia merasa agak tenang. Kultivasi Ye Chen belum pulih. Meskipun dia tidak dapat memanfaatkan energi spiritual di dalam tubuhnya, kekuatan fisiknya perlahan-lahan bangkit. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bersaing dengan para ahli alam penciptaan atau alam aperture bintang biasa. Namun, berurusan dengan para ahli alam gerbang tertutup adalah hal yang sama sekali berbeda. 6 jam kemudian, Ye Chen dan Little Yin tiba di pinggiran Gunung Myriad Dragons. Kakak Ye, kakek selalu memetik tanaman obat di daerah ini. Sebelumnya, Little Yin dan Elder Sen selalu bepergian untuk mengumpulkan tanaman obat. Namun, karena Ye Chen membutuhkan bantuan,
Little Yin tidak menemani Old Sen baru-baru ini. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia bisa mencium bau darah yang menyengat di udara di sekitarnya. Ayo pergi. Jika dia belum kembali saat itu, kita akan pergi mencarinya. 2 jam berlalu, tetapi Sen tua belum juga kembali. Mari kita lanjutkan ke Gunung Myriad Dragons. Begitu Ye Chen mengakhiri pernyataannya, dia memegang tangan Little Yin, menuntunnya pergi. Gunung Myriad Dragons membentang bermil-mil dan menjadi rumah bagi banyak binatang buas dan harta karun langka. Sen tua biasanya mengumpulkan tanaman obat di pinggiran gunung ini. Ye Chen menuntun Little Yin saat mereka melangkah maju selangkah demi selangkah di tengah malam. Awalnya, Ayin merasa sedikit malu. Namun, setelah melihat mata Ye Chen yang cerah, dia merasa agak tenang. Kultivasi Ye Chen belum pulih. Meskipun dia tidak dapat memanfaatkan energi spiritual di dalam tubuhnya, kekuatan fisiknya perlahan-lahan bangkit. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bersaing dengan para ahli alam penciptaan atau alam aperture bintang biasa. Namun, berurusan dengan para ahli alam gerbang tertutup adalah hal yang sama sekali berbeda. 6 jam kemudian, Ye Chen dan Little Yin tiba di pinggiran Gunung Myriad Dragons. Kakak Ye, kakek selalu memetik tanaman obat di daerah ini. Sebelumnya, Little Yin dan Elder Sen selalu bepergian untuk mengumpulkan tanaman obat. Namun, karena Ye Chen membutuhkan bantuan, Little Yin tidak menemani Old Sen baru-baru ini. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia bisa mencium bau darah yang menyengat di udara di sekitarnya. Ayo pergi. Tanda tanya. Bab 2128, Potensi. Mengikuti aroma darah, Ye Chen dan Little Yin melangkah dengan hati-hati, selangkah demi selangkah. Setelah 10 menit, mereka akhirnya melihat Old Sen. Begitu Ye Chen menatap Old Sen, dia merasakan gelombang kemarahan yang tak terkendali. Old Sen terikat pada sebuah pohon besar, dan noda darah menodai pakaiannya. Di sampingnya ada 2 ahli alam penciptaan tahap awal. Orang tua, cepatlah dan serahkan ramuan api merah, salah satu ahli itu membentak. Old Sen tampaknya telah kehilangan kultivasinya dan berada di ambang kematian. Berhenti. Mata Little Yin berkaca-kaca saat dia bergegas maju. Kedua ahli itu adalah murid sekte luar Istana Pedang Surgawi. Mereka telah menjelajah ke Gunung Myriad Dragons untuk berlatih dan menemukan bahwa Old Sen telah menemukan ramuan api merah. Old Sen, yang telah mencari-cari ramuan selama bertahun-tahun, telah lama menyadari keberadaan mereka. Dia diam-diam menyembunyikan ramuan api merah dari mereka. Inilah alasan situasi mengerikan saat ini. Oh, dan ada juga seorang gadis kecil. Meskipun dia masih cukup muda, dia masih menarik. Tampaknya keberuntungan berpihak pada kita jika menyangkut keberuntungan kita dengan wanita, salah satu dari mereka tertawa kejam. Mereka telah memperhatikan Ye Chen, tetapi mengabaikannya sama sekali. Dia hanyalah seorang manusia biasa, dan seseorang yang dapat mereka tangani dengan mudah. Adapun Little Yin, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Mereka berdua dapat mengalahkannya dengan mudah. Ah, Little Yin, mengapa kalian berdua di sini? Lari, Tetua Sen mendesak, suaranya penuh kekhawatiran. Dia bermaksud untuk mengamankan ramuan api merah untuknya, berharap itu akan membantunya dalam penilaian sekte luar. Little Yin tetap diam. Dia menyeka air matanya dan menatap kedua kultivator itu. Tepat saat mereka berdua bersiap untuk menyerang, Ye Chen melangkah maju, memposisikan dirinya secara protektif di depan Little Yin. Serahkan mereka berdua padaku, Ye Chen menyatakan dengan tegas. Ye Chen benar-benar tidak menganggap mereka berdua sebagai ancaman. Little Yin ingin protes, tetapi setelah melihat tatapan Ye Chen yang tak tergoyahkan, dia berdiri diam di belakangnya, menawarkan dukungannya. Seekor semut ingin ikut campur. Kau sedang mencari kematian? Salah satu ahli alam penciptaan mengejek, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia menerjang ke depan, tinjunya terkepal, yakin bahwa satu pukulan akan mengakhiri hidup Ye Chen. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, sedikit ejekan melintas di wajahnya. Dia tidak pernah menganggap orang lemah seperti itu dengan serius. Saat pria itu menyerangnya, Ye Chen mengangkat lengannya dan memberikan tamparan cepat. Pa, dengan suara keras, murid sekte luar berputar di udara dalam lingkaran penuh sebelum jatuh ke tanah, tak bernyawa. Ahli alam penciptaan lainnya, mengamati dari kejauhan, membeku ketakutan, hampir jatuh berlutut. Seorang ahli alam penciptaan telah terbunuh hanya dengan serangan telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Namun, kenyataan di hadapannya tidak dapat disangkal. Kau, jangan mendekat. Jika kau melangkah lagi,
Aku akan membunuhnya. Ahli yang tersisa tergagap, sambil menekan pedangnya ke leher si tua Sen. Terlihat jelas betapa takutnya dia dari keringat dingin yang menetes dari dahinya. Situasinya terlalu aneh, seorang manusia telah melenyapkan seorang ahli alam penciptaan dengan satu pukulan. Kau tidak punya wewenang untuk mengancamku. Begitu Ye Chen mengakhiri pernyataannya, dia melesat maju. Hanya bayangan yang tertinggal di belakangnya. Wajah seniman bela diri itu memucat karena ketakutan. Tepat saat dia hendak menyerang si tua Sen, dia menyadari bahwa Ye Chen telah mematahkan salah satu lengannya. Kecepatan Ye Chen sungguh mencengangkan. Meskipun kultivasinya belum pulih, kekuatan fisiknya tetap tangguh. Ekspresi jijik melintas di wajah Ye Chen. Dia kemudian mengambil pedang yang jatuh ke tanah. Dengan gerakan cepat, pedang itu menusuk jantung pria itu. Si tua Sen terkejut, dan si kecil Yin menutup mulutnya karena tidak percaya. Dua ahli alam penciptaan telah dikalahkan oleh Ye Chen dengan begitu mudah. Apa kekuatan sebenarnya dari pria misterius ini? Apakah dia tidak terluka? Si kecil Yin, mari kita bawa kakekmu kembali. Setelah mendengar suara Ye Chen, Yin kecil kembali tenang dan bergegas untuk melepaskan ikatan Sen tua. Ye Chen mengangkat Sen tua ke punggungnya, memegang tangan Yin kecil saat mereka pergi. Adapun mayat kedua kultivator itu, kemungkinan besar mereka akan dimakan oleh binatang buas pada malam hari. Setelah kembali ke kediamannya, Sen tua mulai mendapatkan kembali kekuatannya, meskipun dia masih kesakitan. Bagaimanapun, itu hanya luka daging. Dengan istirahat, dia akan baik-baik saja. Sen tua memanggil Ye Chen ke kamarnya dan berkata, Ye Chen, kamu telah membunuh dua murid sekte luar. Jika Istana Pedang Surgawi mengetahui hal ini, mereka tidak akan membiarkanmu lolos tanpa cedera. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Yin kecil dalam penilaian sekte luar? Istana Pedang Surgawi dapat dengan mudah memastikan bahwa seorang murid sekte luar telah terbunuh. Namun, jika Ye Chen bergabung dengan Istana Pedang Surgawi, tidak akan ada hasilnya. Pembunuhan merupakan hal yang biasa di wilayah selatan, dan sekte-sekte bahkan mendorongnya. Tujuannya adalah untuk melenyapkan yang lemah dan mempertahankan yang kuat. Namun, tindakan orang luar yang membunuh murid sekte memiliki konsekuensi yang berbeda. Old Sen, mari kita bahas masalah ini nanti. Ye Chen tidak mempermasalahkan kematian kedua murid sekte luar itu. Jika tindakannya memang diketahui, ia dapat pindah begitu saja. Mengenai bergabung dengan Istana Pedang Surgawi, Ye Chen secara internal menentangnya. Namun, ia menganggap bahwa Little Yin akan berpartisipasi dalam penilaian keesokan harinya. Pria tua ini dan cucunya telah sangat membantunya. Jika ada kejadian tak terduga yang muncul selama penilaian, ia juga dapat memberikan dukungan. Ia memandangnya sebagai cara untuk melindungi Little Yin dan membalas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya selama beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, ia akan segera pergi, tidak mungkin baginya untuk bertemu dengan lelaki tua dan gadis muda ini lagi dalam kehidupan ini. Terlebih lagi, Ye Chen penasaran dengan penilaian Istana Pedang Surgawi. Dia telah mendengar bahwa penilaian difokuskan pada potensi seseorang dalam pedang Dao. Dia ingin sekali mengetahui seberapa besar potensi yang dimilikinya dalam pedang Dao sebelum kultivasinya dipulihkan. Sen tua mendesah pelan. Dia bisa merasakan bahwa Ye Chen tidak peduli, tetapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Segera, satu hari berlalu dalam sekejap mata. Itu adalah hari yang ditetapkan untuk penilaian murid sekte luar Istana Pedang Surgawi. Sen tua tidak lagi memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Pedang Surgawi. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada cucunya. Lakukan yang terbaik selama penilaian. Tidak apa-apa jika kamu tidak lulus. Kamu dapat mencoba lagi dalam 2 tahun. Kali ini, kamu harus mendengarkan nasihat Ye Chen. Karena Sen tua telah menyelamatkan Ye Chen, dia menyadari bahwa Ye Chen luar biasa, dan ini dikonfirmasi ketika Ye Chen datang untuk menyelamatkannya kemarin. Ye Chen dan Little Yin meninggalkan gubuk itu. Sen tua berlama-lama di pintu, air mata berkilauan di matanya. Gubuk Sen tua terletak di kaki gunung Istana Pedang Surgawi. Mereka berdua dengan cepat tiba di pintu masuk utama Istana Pedang Surgawi. Seluruh sekte meliputi area 12 puncak gunung. Untuk masuk ke sekte luar, seseorang harus melewati salah satu puncak ini. Setelah mencapai pintu masuk, mereka bertemu dengan kerumunan orang. Sen tua telah memberitahu Ye Chen tentang proses penilaian. Tahap pertama melibatkan memasuki formasi ilusi untuk menguji hati pedang seseorang.
Hanya mereka yang memiliki hati pedang setinggi 1.000 kaki atau lebih yang akan dianggap memenuhi syarat. Dalam hal ini, 2/3 dari para kultivator akan dieliminasi. Hampir setiap individu di Istana Pedang Surgawi berlatih teknik pedang, jadi hati pedang memegang peranan yang sangat penting, karena mewakili bakat seseorang dalam pedang Dao. Ye Chen sama sekali tidak mempedulikan aspek ini. Dia telah memahami esensi pedang abadi, dan bakatnya dalam hal pedang Dao berada di luar imajinasi. Kamu harus mendengarkan saran Ye Chen. Karena Shen Tua telah menyelamatkan Ye Chen, dia menyadari bahwa Ye Chen luar biasa, dan ini dikonfirmasi ketika Ye Chen datang menyelamatkannya kemarin. Ye Chen dan Yin kecil meninggalkan gubuk itu. Shen Tua berlama-lama di pintu untuk waktu yang lama, air mata berkilauan di matanya. Gubuk Shen Tua terletak di kaki gunung Istana Pedang Surgawi. Mereka berdua dengan cepat tiba di pintu masuk utama Istana Pedang Surgawi. Seluruh sekte itu meliputi area 12 puncak gunung. Untuk masuk ke sekte luar, seseorang harus melewati salah satu puncak ini. Setelah mencapai pintu masuk, mereka bertemu dengan kerumunan orang. Shen Tua telah memberitahu Ye Chen tentang proses penilaian. Tahap pertama melibatkan memasuki formasi ilusi untuk menguji hati pedang seseorang. Hanya mereka yang memiliki hati pedang setinggi 1.000 kaki atau lebih yang akan dianggap memenuhi syarat. Dalam hal ini, 2/3 dari para kultivator akan dieliminasi. Hampir setiap individu di Istana Pedang Surgawi dilatih dalam teknik pedang, jadi hati pedang memegang peranan yang sangat penting, karena itu mewakili bakat dalam ilmu pedang. Ye Chen sama sekali tidak mempedulikan aspek ini. Dia telah memahami esensi pedang abadi, dan bakatnya dalam ilmu pedang benar-benar di luar imajinasi. Kamu harus mendengarkan saran Ye Chen. Karena Shen Tua telah menyelamatkan Ye Chen, dia menyadari bahwa Ye Chen luar biasa, dan ini dikonfirmasi ketika Ye Chen datang menyelamatkannya kemarin. Ye Chen dan Yin kecil meninggalkan gubuk itu. Shen Tua berlama-lama di pintu untuk waktu yang lama, air mata berkilauan di matanya. Gubuk Shen Tua terletak di kaki gunung Istana Pedang Surgawi. Mereka berdua dengan cepat tiba di pintu masuk utama Istana Pedang Surgawi. Seluruh sekte itu meliputi area 12 puncak gunung. Untuk masuk ke sekte luar, seseorang harus melewati salah satu puncak ini. Setelah mencapai pintu masuk, mereka bertemu dengan kerumunan orang. Shen Tua telah memberitahu Ye Chen tentang proses penilaian. Tahap pertama melibatkan memasuki formasi ilusi untuk menguji hati pedang seseorang. Hanya mereka yang memiliki hati pedang setinggi 1.000 kaki atau lebih yang akan dianggap memenuhi syarat. Dalam hal ini, 2/3 dari para kultivator akan dieliminasi. Hampir setiap individu di Istana Pedang Surgawi dilatih dalam teknik pedang, jadi hati pedang memegang peranan yang sangat penting, karena itu mewakili bakat dalam ilmu pedang. Ye Chen sama sekali tidak mempedulikan aspek ini. Dia telah memahami esensi pedang abadi, dan bakatnya dalam ilmu pedang benar-benar di luar imajinasi. Bab 2129, Penilaian Hati Pedang. Ain merasakan campuran kekhawatiran dan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti penilaian, dan dia tidak yakin apakah dia akan bisa lulus. Dia tidak ingin mengecewakan kakeknya. Di luar Istana Pedang Surgawi, para kultivator muda mengobrol dengan penuh semangat tentang cara bergabung dengan Istana Pedang Surgawi dan menjadi ahli yang disegani. Ye Chen memperhatikan anak-anak muda ini dengan sedikit rasa iri. Dia telah lama kehilangan pandangan muda itu. Dia telah melalui banyak pengalaman yang telah mengubah hatinya. Setelah 1/4 jam, pintu-pintu Istana Pedang Surgawi terbuka, memperlihatkan 12 ahli alam aperture bintang tingkat puncak, yang merupakan master masing-masing dari 12 puncak Istana Pedang Surgawi. Mereka berharap untuk menemukan beberapa bakat yang menjanjikan di antara para murid sekte luar dan memeliharanya. Saat master puncak ke-12 muncul, kerumunan yang riuh itu terdiam. Mata yang gugup memperhatikan dengan saksama, karena apa yang akan terjadi selanjutnya akan menentukan masa depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa gugup dan bersemangat? Saya yakin kalian semua mengetahui penilaian Istana Pedang Surgawi, jadi saya tidak akan bicara terlalu banyak. Saya harap kalian masing-masing dapat menjadi anggota Istana Pedang Surgawi. Di masa depan, Istana Pedang Surgawi akan bangga pada kalian. Begitu salah satu master puncak selesai berbicara, mereka duduk dan mengeluarkan sebuah token. Ketika token itu hancur, sebuah formasi muncul yang menyelimuti semua orang di dalamnya, termasuk Ye Chen dan Little Yin. Tiba-tiba, pikiran Ye Chen dipenuhi dengan gambaran ribuan pedang tajam yang melesat ke arahnya. Hati Ye Chen tetap tenang. Ini hanyalah ilusi.
Ekspresi bervariasi di antara kerumunan. Beberapa sangat ketakutan hingga mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Prajurit seperti itu akan segera tersingkir, tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Istana Pedang Surgawi. Di dalam Istana Pedang Surgawi, bakat seseorang dalam pedang Dao adalah satu-satunya yang penting. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Chen Yi, saya bertanya-tanya berapa banyak bibit bagus yang akan muncul kali ini dengan hati pedang yang mencapai 10.000 kaki. Salah satu master puncak berkomentar sambil mengamati para kandidat yang diselimuti oleh formasi. Jika semuanya berjalan dengan baik, hati pedang setinggi 1000 kaki berarti kandidat tidak akan memiliki masalah mencapai alam penciptaan. Kami belum tahu, tetapi Li Rong dari keluarga Li menunjukkan bakat yang cukup besar dalam ilmu pedang. Dia memiliki peluang untuk menembus hingga 3000 kaki. Kedua belas master sangat ingin seorang jenius sejati muncul. Dalam 100 tahun terakhir, jumlah jenius yang memasuki Istana Pedang Surgawi telah menurun, dan jika tren ini berlanjut, Istana Pedang Surgawi berisiko mengalami penurunan. Kekuatan sekte tidak hanya bergantung pada jumlah ahli, tetapi juga pada masuknya bakat baru. Lihat, gadis kecil itu. Pada saat itu, seorang wanita cantik berbicara. Little Yin, berdiri di samping Ye Chen, sudah mencapai 11.000 kaki. Bagus, lumayan. Seorang guru bertepuk tangan dan bersorak. Pendatang baru ini membuat para guru sangat gembira. Aku sudah memutuskan untuk menjadikan gadis kecil ini sebagai muridku. Wanita cantik itu menjelaskan niatnya dengan jelas. Dengan bakat pedang yang melampaui 10.000 kaki, Little Yin memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Ini hanyalah permulaan, dia berpotensi naik ke 20.000 kaki. Sueting, puncak pedang 100 bungamu memiliki banyak murid perempuan. Mengapa tidak mengirim beberapa ke puncak pedang surgawi kita? Para guru mulai bernegosiasi. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan murid berbakat di bawah sayap mereka? Seiring berjalannya waktu, beberapa prajurit mencapai 3.000 kaki, sementara yang lain mencapai 6.000 kaki. Sejauh ini, hanya 3 seniman bela diri yang telah mencapai 10.000 kaki. Little Yin, Li Rong, dan seorang kultivator yang tidak berafiliasi. Kedua belas guru memperebutkan ketiga kandidat ini dengan penuh semangat. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak murid berbakat. Adapun Ye Chen, tidak ada gerakan. Tidak seorang pun yang memperhatikannya, seolah-olah dia telah dilupakan. Bahkan kedua belas master memutuskan untuk melenyapkan Ye Chen sepenuhnya. Dia bahkan belum mencapai 10 kaki. Bakatnya dalam pedang Dao dianggap tidak berharga. Bahkan kultivator terlemah telah mencapai 200 kaki. Hanya Little Yin dan dua lainnya yang paling banyak mendapat perhatian, membuat kedua belas master berdebat terus-menerus. Lihat, salah satu master membelalakan matanya karena heran. Dia menyadari bahwa Ye Chen tiba-tiba mencapai 6.000 kaki. Jika memang begitu, itu mungkin tidak akan menarik banyak perhatian, tetapi kecepatan pertumbuhannya sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai 6.000 kaki. Itu tidak pernah terdengar. Begitu dia selesai berbicara, para master melihat lagi dan melihat bahwa dia telah naik ke 16.000 kaki dalam sekejap. Lebih jauh lagi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, mempertahankan kecepatannya yang cepat. Desis. Kedua belas master tersentak. Yang tertinggi di antara mereka adalah Li Rong, yang telah mencapai 18.000 kaki. Namun, Ye Chen telah melonjak hingga 20.000 kaki dalam sekejap tanpa melambat. Bagus, bagus. Istana Pedang Surgawiku akan segera melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi. Dengan hati pedang setinggi 20.000 kaki, tidak diragukan lagi bahwa ia dapat mencapai alam gerbang tertutup di masa depan. Faktanya, dengan akses ke sumber daya dan peluang, Istana Pedang Surgawi dapat menghasilkan para ahli alam kekosongan besar. Aku ingin melihat seberapa jauh hati pedang pemuda ini dapat mencapai. Sebagai penguasa 12 puncak, mereka sudah lama tidak merasa segembira ini. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang anak ajaib yang hati pedangnya mencapai 50.000 kaki, yang membuat seluruh Istana Pedang Surgawi tercengang. Mereka telah mengabdikan diri untuk membesarkan pemuda itu, dan ia tidak mengecewakan. Ia mencapai alam gerbang tertutup dalam 10 tahun, tetapi pada akhirnya, kejadian itu tetap menjadi titik lemah Istana Pedang Surgawi. Sudah mencapai 40.000 kaki. Salah satu penguasa berseru. Perhatian penuh mereka sekarang tertuju pada Ye Chen. Bagaimana dengan Li Rong dan yang lainnya? Tidak ada yang memperhatikan mereka. Bukan karena Li Rong dan yang lainnya kurang berbakat,
tetapi penampilan Ye Chen terlalu cemerlang. Wajah kedua belas master itu memerah karena kegembiraan, dan ada sedikit kegilaan di mata mereka. Lebih tinggi, lebih tinggi. Kedua belas master itu bergumam pada diri mereka sendiri. Ketika bakat pedang Dao Ye Chen melampaui 50.000 kaki, para master bahkan tidak berani bernapas dengan keras, takut mereka akan mengganggu Ye Chen. Master Chang, tampar aku. Cepat, aku merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatan sedang, tamparan itu cukup menyakitkan untuk membuatnya meringis. Hehe, aku benar-benar tidak bermimpi. Istana pedang surgawi kita akan segera menyambut seorang jenius yang tak tertandingi. Dia tidak marah karena ditampar, sebaliknya, dia tersenyum lebar. Mereka telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk istana pedang surgawi. Harapan terbesar mereka adalah melihat para jenius bergabung dengan mereka satu persatu. Namun, 50.000 kaki bukanlah tujuan akhir Ye Chen. Tujuannya terus meningkat. 60.000 kaki, 70.000 kaki, 90.000 kaki, 100.000 kaki. Setelah mencapai 100.000 kaki, para master bahkan merasa sulit bernapas. Ledakan. Pada saat itu, seluruh formasi tiba-tiba runtuh. Suara mendengung bergema di langit dan bumi, mirip dengan guntur. Di langit, sosok kaisar muncul. Bentuk kaisar adalah Ye Chen. Wus, wus, wus. Pedang dari puluhan ribu prajurit membubung ke langit, berdiri di hadapan hantu kaisar. Ini adalah fenomena surgawi. Salah satu master berdiri, matanya terbelalak tak percaya, menatap langit. Para murid yang mengikuti ujian tiba-tiba terganggu dan menatap ke langit. Di atas, hantu kaisar yang telah diwujudnyakan Ye Chen melangkah maju. Pedang tajam di sekitarnya mengeluarkan suara mendengung seolah-olah mengakui otoritas Ye Chen. Segudang pedang menyerah. Ye Chen tampaknya adalah master pedang Dao, dan seluruh dunia tampaknya kehilangan kecemerlangannya. Aku memiliki pedang yang dapat mengiris matahari, bulan, dan bintang. Hantu kaisar Ye Chen tiba-tiba meraung, dan ledakan bergema di langit. 10.000 pedang menebas ke arah langit, dan apa yang tampak seperti celah terkoyak di langit. Ledakan. Fenomena itu mereda. Mata Ye Chen tetap tertutup. Dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Di alam ilusi, dia telah menjadi penguasa semua pedang, bahkan memaksa kerajaan surgawi untuk berlutut di hadapannya. Rasanya seolah-olah dia adalah ahli terkuat di dunia. Dia saat ini berada di makam samsara. Dewa pedang 6 jalan, Feng Qingyang, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya sangat serius. Guru, apakah Anda memanggil saya dengan tergesa-gesa karena bakat saya dalam pedang Dao terlalu luar biasa? Ye Chen bertanya, terkejut. Bagaimanapun, dia mengendalikan sejumlah besar esensi pedang. Namun, Feng Qingyang tidak memberikan pujian atau kritik. Ada sedikit kegembiraan dan kelembapan dalam tatapannya yang serius. Ada apa, Tuan? Ye Chen memanggil beberapa kali lagi. Baru saat itulah Feng Qingyang menjawab. Dia menatap Ye Chen dengan sangat serius. Ye Chen, bakatmu dalam pedang Dao memang luar biasa. Namun, ini bukan masalah terpenting yang sedang kita hadapi. Apakah kamu ingat bahwa aku pernah memintamu untuk menjanjikan sesuatu padaku? Ye Chen tiba-tiba teringat dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu mencari kotak pedang Six Pates Sword milikmu? Feng Qingyang melangkah maju, niat pedangnya tidak terkendali dan auranya sangat halus. Suara itu bergema di seluruh makam samsara. Memang, baru saja, aku merasakan kotak pedang yang kutinggalkan di benua Lingwu. Itu hanya, istana pedang surgawi. Apa yang terjadi? Pada saat ini, giliran Ye Chen yang kehilangan ketenangannya. Bab 2130, maaf. Dahulu kala, ketika batu nisan Feng Qingyang terbangun di makam samsara, Feng Qingyang meminta Ye Chen untuk menemukan kotak pedang 6 jalan. Ye Chen telah merasakan betapa mengerikannya kekuatan kotak pedang Dewa Pedang 6 jalan itu. Kekuatan indera spiritualnya saja dapat mengguncang ahli alam gerbang tertutup. Jika memiliki bentuk fisik, itu akan jauh lebih kuat. Yang lebih penting, mengapa kotak pedang 6 jalan terletak di istana pedang surgawi? Kekuatan keseluruhan istana pedang surgawi tidak boleh dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Ye Chen menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya, Tuan, di mana kotak pedang itu? Karena saya di sini, saya pasti akan mengambil kotak pedang untuk Anda. Feng Qingyang memejamkan matanya, merasakan sekelilingnya sejenak. Akhirnya,
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasakannya saat esensi pedangmu memicu fenomena surgawi tadi. Namun, sekarang sudah berakhir, jadi aku kehilangan kontak dengannya lagi. Meskipun demikian, satu hal yang pasti. Kotak pedang itu pasti berada di dalam wilayah istana pedang surgawi. Jika kau mendapatkan kotak pedang ini, teknik pedang pembelah langit dan teknik pedang pembakar langit yang kuajarkan padamu akan meningkat. Kau bahkan mungkin bisa menggunakan serangan pedang ketiga yang kau lakukan belum lama ini saat kau berada di batas kemampuanmu. Tentu saja, detail ini bukanlah yang terpenting. Hal yang paling penting adalah kotak pedang yang kutinggalkan mungkin berisi petunjuk mengenai lokasi tubuh asliku. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk mengingat saat aku terjebak, tetapi aku menemukan bahwa ingatanku kosong. Aku bahkan tidak bisa menggunakan teknik untuk membuat koneksi dengan tubuh utamaku. Tuan, mungkinkah seseorang memutuskan koneksi? Mata Ye Chen berubah serius setelah mendengar pernyataan terakhir. Tampaknya kotak pedang 6 jalan ini jauh lebih penting daripada yang kupikirkan sebelumnya. Feng Qingyang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap Ye Chen. Muridku, jika kau ingin tahu di mana tubuh asliku terperangkap, ada cara lain. Kau harus menemukan para ahli pegunungan Kunlun yang terperangkap itu. Penjara mereka pasti memiliki bayangan kerajaan surgawi di baliknya. Apa niat kerajaan surgawi? Mengapa makam samsara mencegat jiwa surgawi kita? Aku khawatir kita baru akan menemukan jawabannya pada waktunya. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Kau harus menangani situasi di luar. Ye Chen mengangguk, kesadarannya meninggalkan makam samsara. Setelah terbangun, Ye Chen mendapati kedua belas master puncak menatapnya dengan mata tajam. Sepertinya mereka ingin menerkamnya. Jangan bilang padaku bahwa para ahli dari istana pedang surgawi ini memiliki beberapa jimat aneh. Ye Chen berbisik pada dirinya sendiri. Anak kecil, mengapa tidak bergabung dengan puncak pedang 100 bunga kami? Tiba-tiba, Sue Ting muncul di hadapan Ye Chen dengan ekspresi baik hati. Sebelum Ye Chen dapat memahami apa yang sedang terjadi, Sue Ting melanjutkan, puncak pedang 100 bunga kami tidak memiliki murid laki-laki. Mereka semua adalah gadis-gadis cantik. Siapapun yang kau sukai, kau boleh menikahinya secara langsung. Usulnya yang mengejutkan hampir membuat Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Apa yang sedang terjadi? Sue Ting, kau wanita tua. Siapa yang tidak tahu bahwa puncak pedang 100 bunga milikmu hanya menerima murid perempuan? Aku merasa gadis di sebelahnya cukup menarik. Aku akan memberikannya padamu. Pada saat itu, seorang guru lain bergegas mendekat. Setelah menyampaikan pernyataannya, dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, selama kau bergabung dengan puncak pedang surgawi, aku akan segera menganugerahkan kepadamu satu-satunya artefak surgawi yang kita miliki. Ketika saatnya tiba, kau akan menjadi guru puncak berikutnya. Wus, wus, wus. Para guru istana pedang surgawi mendekati Ye Chen satu demi satu, menjanjikannya keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Ye Chen tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, dia dapat menyimpulkan situasi saat ini. Para murid yang seharusnya mengikuti ujian berdiri di sana, benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Di mana martabat masing-masing guru? Di mana kehormatan mereka menghilang? Para guru meludah di mana-mana, mata mereka merah saat mereka bersiap untuk bertarung. Jika ini terus berlanjut, kedua belas guru akan dipaksa untuk bertarung memperebutkan Ye Chen. Ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Tepat saat kedua belas guru hendak memulai pertarungan, sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit. Dia membawa pedang di punggungnya, dan alisnya dipenuhi dengan aura martabat. Master Sekte, ekspresi kedua belas guru sedikit berubah saat melihat sosok itu. Mereka tidak mengantisipasi bahwa masalah ini benar-benar akan membuat Master Sekte khawatir. Master Sekte Istana Pedang Surgawi adalah sosok yang sangat misterius. Dia mulai berlatih pedang pada usia 10 tahun, maju ke alam integrasi Dao pada usia 13 tahun, mencapai alam penciptaan pada usia 20 tahun, naik ke alam bukaan bintang pada usia 30 tahun, dan akhirnya maju ke alam gerbang tertutup pada usia 50 tahun. Setelah itu, Master Sekte berhenti mengungkapkan tingkat kultivasinya. Mungkin saja ini adalah tindakan penyembunyian yang disengaja. Pada akhirnya, dinamika kekuatan di benua Lingwu hanya dapat mengkategorikan Istana Pedang Surgawi sebagai kekuatan tingkat pertama untuk sementara. Master Sekte tampaknya tidak mempedulikan sebutan ini.
Bahkan ada desas-desus di dalam istana pedang surgawi bahwa Master Sekte telah melampaui alam gerbang tertutup. Namun, untuk menjaga sesuatu tetap tersembunyi, dia tidak pernah mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya. Selain itu, beberapa orang di Istana Pedang Surgawi berspekulasi bahwa Master Sekte telah menyinggung individu-individu dari kerajaan surgawi di masa mudanya, yang menjelaskan sikapnya yang terkendali. Dia hanyalah seorang pemuda dengan bakat yang luar biasa. Beraninya kalian bertengkar di depan umum. Apa kalian tidak merasa malu? Tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sudut mulut mereka berkedut. Bakat pedang Dao yang menciptakan fenomena surgawi hanya dianggap tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte, sikapnya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Kekaguman mereka terhadap Master Sekte tumbuh. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya membuat mereka tercengang. Anak kecil, aku bermaksud menjadikanmu sebagai muridku. Putriku berusia 23 tahun ini dan belum menikah. Aku yakin kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Mengapa kalian tidak menikah sekarang? Ekspresi kedua belas master berubah total. Master Sekte ini benar-benar tidak tahu malu. Pertama, dia menekan mereka dengan otoritasnya sehingga mereka tidak berani berbicara, dan sekarang dia ada di sini untuk mencuri murid mereka dan bahkan menawarkan putrinya. Tidak tahu malu. Kedua belas master memendam pikiran ini dalam benak mereka, tetapi tidak berani menyuarakannya dengan lantang. Master Sekte, murid dengan bakat terhebat dari masa lalu telah menjadikanmu sebagai gurunya. Kali ini, kau harus menyerahkannya kepada kami, apapun yang terjadi. Salah satu master mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seseorang dengan bakat seperti Ye Chen lolos begitu saja? Memang, kali ini, tanpa diragukan lagi, kita harus mengamankannya untuk 12 puncak. Kedua belas master berbicara satu demi satu. Maksud mereka jelas. Master Sekte mereka menginginkan Ye Chen, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Sekarang, berdiri di hadapan Master Sekte, mereka harus bersatu. Para kultivator yang mengikuti ujian murid sekte luar ingin berada di posisi Ye Chen. Mereka masih ingin bergabung dengan sekte luar, tetapi bakat Ye Chen telah mendorong Master Sekte untuk ikut memperebutkannya. Ekspresi Master Sekte Istana Pedang Surgawi sedikit berubah. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak mengizinkannya memilih? Begitu dia selesai berbicara, semua mata tertuju pada Ye Chen. Tatapan mereka seperti serigala dan harimau. Jika Ye Chen berani menyatakan bahwa dia berasal dari puncak lain atau bahwa dia ingin bergabung dengan Master Sekte, mereka pasti akan marah. Ye Chen tertawa getir. Dia tidak mengantisipasi kejadian seperti itu. Namun, dia sama sekali tidak ingin bergabung dengan Istana Pedang Surgawi. Bagaimanapun, dia sudah menjadi murid Sekte Bulan Mistik. Senior, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin menjadi murid Sekte luar Istana Pedang Surgawi. Putriku berusia 23 tahun ini dan belum menikah. Aku yakin kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Mengapa kalian tidak menikah sekarang? Ekspresi kedua belas guru berubah total. Guru sekte ini benar-benar tidak tahu malu. Pertama, dia menekan mereka dengan otoritasnya sehingga mereka tidak berani berbicara, dan sekarang dia ada di sini untuk mencuri murid mereka dan bahkan menawarkan putrinya. Tidak tahu malu. Kedua belas guru memendam pikiran ini dalam benak mereka, tetapi tidak berani menyuarakannya dengan lantang. Guru sekte, murid dengan bakat terbesar dari terakhir kali telah menjadikanmu sebagai gurunya. Kali ini, kau harus memberikannya kepada kami, apapun yang terjadi. Salah satu guru mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang dengan bakat Ye Chen lolos? Memang, kali ini, tanpa diragukan lagi, kita harus mengamankannya untuk 12 puncak. Kedua belas guru itu berbicara satu demi satu. Makna mereka jelas. Guru sekte mereka menginginkan Ye Chen, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Sekarang, berdiri di hadapan guru sekte, mereka harus bersatu. Para kultivator yang mengikuti ujian murid sekte luar ingin berada di posisi Ye Chen. Mereka masih ingin bergabung dengan sekte luar, tetapi bakat Ye Chen telah mendorong guru sekte untuk bergabung dalam pertarungan memperebutkannya. Ekspresi guru sekte Istana Pedang Surgawi sedikit berubah. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak mengizinkannya memilih? Begitu dia selesai berbicara, semua mata tertuju pada Ye Chen. Tatapan mereka seperti serigala dan harimau.
Jika Ye Chen berani menyatakan bahwa dia berasal dari puncak lain atau bahwa dia ingin bergabung dengan guru sekte, mereka pasti akan marah. Ye Chen tertawa getir. Dia tidak mengantisipasi pergantian peristiwa seperti itu. Namun, dia sama sekali tidak ingin bergabung dengan Istana Pedang Surgawi. Bagaimanapun, dia sudah menjadi murid sekte bulan mistik. Para senior, saya benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin menjadi murid sekte luar Istana Pedang Surgawi. Putriku berusia 23 tahun ini dan belum menikah. Aku yakin kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Mengapa kalian tidak menikah sekarang? Ekspresi kedua belas guru berubah total. Guru sekte ini benar-benar tidak tahu malu. Pertama, dia menekan mereka dengan otoritasnya sehingga mereka tidak berani berbicara, dan sekarang dia ada di sini untuk mencuri murid mereka dan bahkan menawarkan putrinya. Tidak tahu malu. Kedua belas guru memendam pikiran ini dalam benak mereka, tetapi tidak berani menyuarakannya dengan lantang. Guru sekte, murid dengan bakat terbesar dari terakhir kali telah menjadikanmu sebagai gurunya. Kali ini, kau harus memberikannya kepada kami, apapun yang terjadi. Salah satu guru mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang dengan bakat Ye Chen lolos? Memang, kali ini, tanpa diragukan lagi, kita harus mengamankannya untuk 12 puncak. Kedua belas guru itu berbicara satu demi satu. Makna mereka jelas. Guru sekte mereka menginginkan Ye Chen, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Sekarang, berdiri di hadapan guru sekte, mereka harus bersatu. Para kultivator yang mengikuti ujian murid sekte luar ingin berada di posisi Ye Chen. Mereka masih ingin bergabung dengan sekte luar, tetapi bakat Ye Chen telah mendorong guru sekte untuk bergabung dalam pertarungan memperebutkannya. Ekspresi guru sekte Istana Pedang Surgawi sedikit berubah. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak mengizinkannya memilih? Begitu dia selesai berbicara, semua mata tertuju pada Ye Chen. Tatapan mereka seperti serigala dan harimau. Jika Ye Chen berani menyatakan bahwa dia berasal dari puncak lain atau bahwa dia ingin bergabung dengan guru sekte, mereka pasti akan marah. Ye Chen tertawa getir. Dia tidak mengantisipasi pergantian peristiwa seperti itu. Namun, dia sama sekali tidak ingin bergabung dengan Istana Pedang Surgawi. Bagaimanapun, dia sudah menjadi murid sekte bulan mistik. Para senior, saya benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin menjadi murid sekte luar Istana Pedang Surgawi. Para kultivator yang mengikuti ujian murid sekte luar ingin berada di posisi Ye Chen. Mereka masih ingin bergabung dengan sekte luar, namun bakat Ye Chen telah mendorong Master Sekte untuk bergabung dalam pertarungan memperebutkannya. Ekspresi Master Sekte Istana Pedang Surgawi sedikit berubah. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak membiarkannya memilih? Begitu dia selesai berbicara, semua mata tertuju pada Ye Chen. Tatapan mereka seperti serigala dan harimau. Jika Ye Chen berani menyatakan bahwa dia berasal dari puncak lain atau bahwa dia ingin bergabung dengan Master Sekte, mereka pasti akan marah. Ye Chen tertawa getir. Dia tidak mengantisipasi pergantian peristiwa seperti itu. Namun, dia sama sekali tidak ingin bergabung dengan Istana Pedang Surgawi. Bagaimanapun, dia sudah menjadi murid Sekte Bulan Mistik. Para senior, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin menjadi murid Sekte luar Istana Pedang Surgawi. Para kultivator yang mengikuti ujian murid sekte luar ingin berada di posisi Ye Chen. Mereka masih ingin bergabung dengan sekte luar, namun bakat Ye Chen telah mendorong Master Sekte untuk bergabung dalam pertarungan memperebutkannya. Ekspresi Master Sekte Istana Pedang Surgawi sedikit berubah. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak membiarkannya memilih? Begitu dia selesai berbicara, semua mata tertuju pada Ye Chen. Tatapan mereka seperti serigala dan harimau. Jika Ye Chen berani menyatakan bahwa dia berasal dari puncak lain atau bahwa dia ingin bergabung dengan Master Sekte, mereka pasti akan marah. Ye Chen tertawa getir. Dia tidak mengantisipasi pergantian peristiwa seperti itu. Namun, dia sama sekali tidak ingin bergabung dengan Istana Pedang Surgawi. Bagaimanapun, dia sudah menjadi murid Sekte Bulan Mistik. Para senior, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin menjadi murid sekte luar Istana Pedang Surgawi.